Sata mana ya, Ros? Sata nih, mana nih Sata? Sata. Halo, selamat siang. Halo. Bentar ya, Mas Uti ya. Background-nya kenapa tadi background-nya? Itu bekas meeting tadi. Aku meeting apa? Meeting aku kasih subscribe. Keren. Sebentar ya. Oke. Saya cek Mas Muti belum bisa connect dulu. Siap. Saya bantu dulu. Assalamualaikum Pak Syuhud. Waalaikumsalam Pak Mufti. Sehat Pak Syuhud? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke, gimana kabarnya Mas Suhud sama Mas Mufti? Alhamdulillah baik, sehat selalu Mas Iqbal. Siap. Saya sudah kirim ke email masing-masing. Ada PDF ya, tolong dibuka juga ya. Sambil dibuka. Iya. Ini sudah saya buka Mas Iqbal, kebetulan saya pakai handphone kok. Salah ya. Laptop saya ini lagi bermasalah. Jadi Tapi bisa dibuka enggak? Bisa dibuka enggak maksudnya? Ini by handphone bisa. Oh, bisa. Iya, kemarin waktu saya ngisi tor itu juga ngedit di handphone. Oke. Iya, ini tiba-tiba mati. Power on, ada suara kipas saja, tapi layarnya hitam. Gitu. Nggak apa-apa. Minimal maksudku bisa kebuka, yang penting ya terbaca ya. Bisa. Ini ada clarity apa nih gitu ya. Yes. Nah, sebelum itu diisi dan dibaca-baca, saya mau buka spreadsheet-nya sebentar. Aku save dulu ya. Boleh. Ini Mas juga pakai handphone ya? Hah? Enggak. Oke. Saya pakai laptop. Oke. Sebelum dibuka. Ya. Oke, ini Mas Atta. Halo. Oke, kita sebelum belajar, sebelum memulai aktivitas manasin diri, kita memulai acara ini dengan baca doa Al-Fatihah dulu ya, biar apa yang didapat dan yang dilakukan diridhoin juga dan berkah insyaallah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Oke, teman-teman. Mas Atta, halo Mas Atta. Halo. Ya, suara jelas ya. Ini agak merah, dirimu agak merah lampunya ya. Oke, Mas Atta. Mbak Ros, yes. Saya mau mantau dulu. Ya, kemarin teman-teman sudah mengisi asesmen ya. Form asesmennya. Oke, saya izin bacain dulu. Berarti kalau Mas Suhud dan Mas Mufti itu belum punya website kedua-duanya ya? Ya, belum. Belum punya website. Website ada sih, tapi belum aktif. Ada tapi belum aktif. Oh, iya. Oke. Sebentar. Nah, untuk saya ini saya baca asesmen dulu ya sebelum materi ya, teman-teman ya. Siap. Ya. Untuk channel Mas Suhud sudah ngirim. Oke. Saya tertarik kaosnya Pak Suhud itu. Iya, Pak. Oh, sweater ya.
Oh, sweater saya kelas SDM, Pak. Iya, menarik saya. Oh. Kapan-kapan bisa pesen ini ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Mas Free Mufti, nanti. Mas Mufti saat ini subscribernya 85.000 berarti? Itu yang utama. Yang utama, Iya. oke. Linknya berarti yang linknya dikirim ini ya? Iya, betul. Oke, nanti timku saat materi akan bantu ngecek juga conditionnya, dan Om Den juga. Oke, sip. Oke, ini Mas Suhud linknya agak berbeda nih. Masa? Iya, salah ngetik. Mungkin pastenya kali agak ini. Nggak apa-apa. Nanti. Saya udah tahu YouTube-nya kok. Oke, teman-teman. Mas Ata mau mindful dulu nggak? Breathing? Diri mulut. Boleh. Oke. Mungkin dijelasin dulu kali Mas Ata. Mindful itu apa sih? Ya kayaknya Mas Suhud udah hafal kali ya. Saya yang belum ini. Kan suruh ngosongin saya, Pak. Oke. Jadi gini, suara saya jelas ya? Jelas, Bang Sat. Oke ya, jadi sebelum mulai kan mungkin kita tadi Mas Mufti lagi ada kelas gitu kan, mungkin Mas Suhud juga lagi ngerjain yang lain, jadi Iya. kita tarik napas sebentar aja, ya mindful itu intinya sebenarnya kita tarik napas Hadir utuh. headset dulu ya, biar enak ya. Terus mungkin Mas Iqbal kalau ada sound-sound yang enak, kita share bareng-bareng boleh. Ya, jadi mungkin Mas Mufti, Mas Suhud sebelumnya punya kegiatan, kesibukan ya, biar hadir utuh di acara ini, hadir utuh di mentoring ya, ini kan mentoring, hadir utuh biar nggak kepikiran, tadi ini kerjaan belum beres nih. Iya. Pakai handphone dan ini sebenarnya ilmunya kalau Mas Mufti, Mas Suhud tahu ini biasa dilakukan di Pak Jamil Zaini ya, di tim internal beliau gitu ya, di bisnisnya. Kebetulan kita lagi bantu bisnis beliau juga gitu. Nah, ini habit yang dilakukan juga. Nah, sebentar. Audionya dulu ya, kita cari ya. Mangga Mas Ata sambil dimulai. Ya, jadi, cara kerjanya gimana sih? Jadi, kita memang ini bahasanya mentoringnya kita juga padukan dengan apa yang kita tahu. Jadi supaya tidak hanya bicara teman-teman tercapai goal-goal di YouTube-nya, tapi juga gimana caranya kita secara pribadi dalam 45 hari ini juga bertumbuh berkembang gitu ya. Jadi kita sharing kayak gini-gini. Nah, tekniknya sederhana teman-teman. Jadi Mas Mufti dengan Mas Suhud kita duduk aja relax ya. Terus dia lebih ke supaya nanti teman-teman bisa clean, dan nanti ntar harapan saya next-nya udah melakukan ini sebelumnya. Jadi kita langsung mulai sudah. Saya tanya ntar, udah mindful belum Mas gitu ya. Nanti sudah gitu deh ya. Nah, mindful ini intinya sebenarnya duduk aja relax, sebenarnya enak dudukannya, kalau nyandar atau gimana, pokoknya enak gitu ya duduknya. Nah, terus kita coba latihan bernapas dari perut ya. Kan ada dari dada, ada dari perut ya. Nah, dari perut nih, Ustaz Mufti ya, dari perut. Bernapas, jadi tarik napas kayak gitu. Lepaskan biasa, tapi dari perut ya. Coba ya. Tarik napas. Lepaskan. Oke, coba lagi ya. Tarik napas. Lepaskan. Nah, sekarang saya minta tarik napasnya kita atur biar ada tempo yang sama, 3 hitungan. Lepasnya 3 hitungan juga. Oke, jadi tariknya 3 hitungan, tahan. Lepasnya juga 3 hitungan. Ya. Lepasnya perlu dari hidung, dari mulut yang enak gimana? Dari hidung mungkin ya, enak ya. Gitu ya. Oke, bisa ya kita mulai. Ntar saya kasih ababnya dulu, ntar begitu kita pakai musik yang dibantu Mas Iqbal, mungkin ini musik supaya instrumental aja gitu ya. Itu nanti supaya bisa lebih fokus aja. Oke ya, coba 3 hitungan dulu ya. 1, 2, 3. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Ya. Tarik lagi. Nah, karena kita muslim, kita tambahkan lafaz zikirnya. Ya, kita muslim semua. Jadi ketika menarik kita bicaranya 3 kali itu Allah gitu ya.
lepasnya kita pakai alhamdulillah. Itu ya kira-kira ya. Kita coba ya. Tarik, Allah, lepaskan. Tarik lagi, Allah, lepaskan. Lakukan lagi. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Mulai masuk ke momen paling teman-teman merasa puncak, merasa bangga, merasa menang. Syukuri itu. Alhamdulillah. Tarik lagi. Allah. Alhamdulillah. Siap. Syukuri apa yang sudah kita ada saat ini, apa yang kita dapat, agar terus bertumbuh dan ditambahkan oleh Allah. Tarik, Allah, buang, alhamdulillah. Tarik lagi, Allah, buang lagi, alhamdulillah. Hilangkan kata tidak untuk ke depannya, bahwa teman-teman pasti bisa dengan izin Allah, insya Allah. Tarik lagi, terakhir, Allah, buang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Sedikit sharing ya tentang mindful ini ya di luar YouTube. Izin ya Mas Atta ya sebentar ya. Jadi ini kejadian yang dilakukan kliennya Bunda Sofi ya, mengisi materi tersebut di kementerian. Selama 2 hari, seperti ada ini mindful dasar ya, gimana caranya breathing aja, bernafas aja. Intinya materi mindful itu selama 2 hari mereka nggak ngomong, nggak boleh main HP. Dan setelah acara yang tadinya punya, Masya Allah ya, mereka tuh agak tertutup dengan materi self development, tapi setelah acara mereka ada ibu-ibu, dia punya penyakit, saya lupa penyakitnya apa ya, dia ngerasain lebih enak badannya. Oke, semoga intinya mindful ini teman-teman bisa hadir utuh dan melepaskan poin-poin yang negatif tadi. Mungkin tadi punya kesibukan, kemomotan, kita lepasin gitu ya, hadir utuh. Ini bisa teman-teman praktikin. Sebenarnya ada juga Mas Mufti mindful, jadi sholat mindful tuh. Jadi tapi sejujurnya jadi lama banget sholatnya.
Kita menikmati banget. Nah, saya belum mendalami poin itu, tapi kita lagi belajar, lagi diajarin ya Mas Sato ya. Per ayatnya di mindfulin banget, dan Bunda Sofi itu istrinya Pak Jamil by the way, beliau tuh sampai nangis-nangis setiap sholat. Karena benar-benar merasakan mindfulnya setiap ayatnya, Insya Allah. Saya sih masih jauh ya, masih belajar. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan teman-teman bisa belajar juga. Oke? Siap. Oke, kita masuk ke materi saat ini. Kita membahas soal niche, soal menemukan niche-nya Mas Mufti, Mas Suhud. Kita membahas tentang gimana caranya mencari audiensnya butuh apa sebenarnya. Kita tuh mau ngomong dan menyelesaikan masalah audiens apa. Oke, sebelum itu mohon boleh dari hari pertama ini sampai ke 45 hari ke depan, siapkan satu catatan khusus atau buku khusus ya. Nggak apa-apa dicampur, tapi intinya buku itu berurut materinya seperti yang dibutuhkan. Oke. Nah, Mas Mufti sama Mas Suhud sudah saya kirim file ya. File. Nah, saya mau menjelaskan dulu. Jadi materinya sebenarnya kita nggak banyak. Yang banyak adalah kita teman-teman Mas Suhud sama Mas Mufti menggali apa yang akan di-landingkan nanti di channelnya. Pun nanti dengan Om Din juga gitu. Om Din cuma ngejelasin how to-nya aja, nanti bedah ya masing-masing yang bedah. Bareng-bareng kita bedah bareng-bareng. Karena ini bukan ngajarin ya, bukan ngajarin tapi mentoring teman-teman. Jawabannya sebenarnya ada di teman-teman semua. Saya nggak bisa membawa ngarahin Mas Mufti jangan materi itu yang diangkat gitu. Belum tentu Mas Mufti cocok apa enggak gitu ya. Oke, kita mulai sebenarnya dari market dulu teman-teman. Ya, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, mana dia market? Ini dia. Saya kasih gambaran umum tentang market ya. Sebentar. Audio saya aman ya? Aman. Oke, seperti yang sudah saya kirim di email. Jadi gini, Mas Mufti channelnya sudah jalan, Mas Suhud channelnya juga sudah jalan. Oke, tapi seperti obrolan kemarin dengan Om Den di kelas atau Mas Sata ya di awal pembuka di day 0, seringkali banyak kreator banyak banget, tapi masalahnya kadang kreator aja, nggak ada uangnya. Ya udah sebagai content creator aja. Nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin Mas Mufti sudah di-monetize juga ya. Saya nggak tahu juga dengan 85.000. Oh, belum 85.000. Dulu pernah monetize, terus kena dismount itu awal-awal. Oke. Apa di dismount 2018 ya? Oke, Mas Suhud juga sampai sekarang. Nah, perlu diketahui bahwa income dari AdSense good, tapi mungkin semakin bertambahnya kompetitor akan berbeda. Saat ini pun berbeda dengan tahun 2015-2016 model AdSense-nya gitu ya. Nah, Om Den berkali-kali bilang juga bahwa bahwa uangnya bukan dari AdSense yang gedenya. Uang dari YouTube bukan dari AdSense paling besar, tapi dari gimana caranya kita membuat funnel-nya kita sebutnya. Kalau kemarin kita sebutnya brand deals, biar bahasanya bisa diterima semua orang. Sebenarnya di balik brand deals itu ada namanya funnel. Mungkin Mas Wud juga lebih paham ya, funneling ya. Nah, sebelum masuk ke funneling, namanya konten itu teman-teman perlu tahu bahwa di industri apapun ada 3 jenis market. Oke, kalau kita bahas bisnis atau kita bahas konten topik. Oke. Konten atau market ya, market lagi sebut. Market ini ada 3 jenis. Ada market yang membahas soal wealth atau kekayaan, wealth ya, health, kesehatan, sama relationship. Relationship itu membahas tentang hubungan. Nah, oke, ini market ya, belum membahas spesifik apa yang kita angkat. Nah, pertanyaannya kita ingin menggarap market yang mana? Ini market. Tapi kita nggak bisa langsung bahas, oke Mas saya masuk market kesehatan, tapi kesehatan yang mana? Kalau kesehatan yang ini aja, ini ada namanya di bisnis, ada namanya red ocean, blue ocean. Mas Mufti, Mas Ud mungkin udah tahu. Ya, belum tahu. Oke, biar enak bahasanya saya anggap nggak tahu aja dulu ya. Ya gitu. Ya, gitu aja ya, biar enak ya. Saya namakan. Ada namanya blue ocean, red ocean. Oke, red ocean itu adalah market yang dimana kompetitornya banyak banget Mas Mufti. Kompetitornya banyak banget gitu. Orang serupa. Contoh saya jualan casing HP, banyak banget casing HP jualan di ITC apalagi gitu ya. Kiri kanan casing HP mulu gitu ya. Oke. Nah, kalau kita masuk ke market itu salah nggak? Nggak juga. Nggak ada bener, nggak ada salah. Tapi masalahnya kita kuat berkompetisi apa enggak. Karena market red ocean, kenapa dibilang red? Itu berarti darahnya banyak tuh, berdarah-darah kita di situ, Mas.
Siap nggak berdarah-darah kayak gitu? Ya, itu red ocean satu. Sengaja nggak saya tulis di sini biar teman-teman nulis ya. Ada namanya blue ocean. Blue ocean itu market yang belum banyak kompetitornya. Oke, first mover istilahnya. Kita masuk duluan sebagai orang first mover ya, orang yang pertama gitu bisa jadi. Nggak mesti jadi pertama, tapi kalau kita lihat kompetitor terlalu banyak, siap bersaing apa enggak gitu pertanyaannya ya. Oke, nah kalau kita lihat siapa contoh YouTuber besarnya, mereka jadi first mover biasanya. Mulai dulu manfaatin namanya momentum. Oke, nah ini menggeser sedikit dari market, ada bahas namanya momentum ya. Momentum itu kan ada rumusnya juga ya. Semakin berat si momentumnya, daya hancurnya semakin besar gitu kan. Benar ya? Masanya semakin berat, daya hancurnya ke bawah tuh semakin besar. Tapi kalau masanya nggak berat, daya hancurnya nggak berat, mungkin mantul aja. Oke, nah ini ada hubungan sama kita meng-create konten, kita menggerakkan bisnis, atau kita memanfaatkan kesempatan. Masa gerak kita, energi gerak kita, kalau nggak besar, kalau nggak cepat, ya hanya mantul aja, biasa aja. Kayak bola bekel kan, sama nih bola bekel sama besi, barengan ya, dilepas dua-duanya, beda kan daya hancurnya. Satu mantul, nggak tahu kemana, yang satu hancur. Menghancurkan yang bawahnya gitu ya. Nah, kita, Mas Mufti, Mas Suhud, dan teman-teman lainnya nanti, itu 45 hari ini kudu manfaatin momentum. Mumpung masih bisa tektokan nanti, Mas Den kita masukin ke grup juga, mumpung masih bisa tektokan di mana Mas Den saya punya tanggung jawab dampingin, manfaatin, tanya aja sebanyak-banyak ya. Itu ya. Kalau lagi live, tanya aja sebanyak-banyak ya, momentum. Tapi nggak cuma tanya aja, maksudnya action. Abis tanya, action. Ketemuin kesalahan yang banyak, biar apa nanti setelah, kan mumpung lagi dampingin gitu kan ya, Mas ini kok saya kurang ini, kurang itu, ya tanya langsung gitu. Ya, nah setelah 45 hari, tetap gayanya paksa untuk melakukan habit yang sama. Contoh, misalkan teman-teman nanti bakal isi assessment, saya akan Mas Mufti akan siap komitmen membuat konten dan upload seminggu 3 kali misalkan. Selama 45 hari jalan, tapi setelah 45 hari nggak jalan sama aja gitu ya, kudu dipaksa terus gitu dirinya. Komitmen itu ya. Nah, itu momentum. Karena momentum biasa jadi nggak datang 2 kali, Mas. Momentum vlog, contoh. Kita lihat beberapa vlogger yang muncul, salah satunya yang paling besar Atta Halilintar gitu ya. Yang besar. Ada Arif gitu. Kan kalau kita mundur sedikit beberapa tahun yang lalu, kan dia mulai dengan vlog salah satunya. Di mana banyak banget vlogger gitu kan. Yang tadinya no one. Kalau kita lihat kontennya bagus apa enggak dulu-dulu. Coba scrolling, cek konten 2017-2018 ya. Biasa aja editannya juga. Masih belum pakai, Atta nggak pakai bandana bahkan gitu ya. Bajunya masih biasa gitu. Jelek nggak? Nggak juga. Dia mememaskan momentum aja. Gitu. Oke, kita bahas balik lagi soal market ya. Wealth market, health market, relationship. Ini ada 3 jenis. Nah, kita mau masuk yang mana? Tergantung Mas Hud dan Mas Mufti cocoknya yang mana. Dan inginnya atau punya powernya yang di mana. Nah, saya lanjut. Market, kalau kita masuk ke 3 market tadi, kita pilih salah satu, misalkan health. Terlalu luas, kita butuh namanya niche. Niche itu apa? Saya kasih contoh lebih dalam nanti ya. Intinya di bawah market ada namanya submarket. Nah, di bawah submarket ada lagi namanya niche. Niche itu yang lebih spesifik konten atau topik yang kita angkat. Ingat, YouTube suka yang konten yang spesifik. Ya, Om Den kemarin berkali-kali bilang pas 2 hari ya. Semakin spesifik, semakin bagus. Gitu. Ini dia. Ada 3 market tadi ya, 3 market. Masuk lagi ke submarket. Kita dari beberapa niche yang ada, kita pilih niche kita. Saya perjelas lagi, ya udah ada di slide sebenarnya ya. Contoh, market wealth, kekayaan, bahas soal uang, gimana caranya sukses, kaya, ya. Ini banyak banget Indonesia motivator, biasanya motivator bisnis gitu ya. Nah, kendaraannya tapi mau apa? Contoh, submarketnya properti. Submarket. Berarti kita membahas tentang gimana caranya sukses dengan bisnis properti. Nah, tapi di dalam ini kita cari niche properti dong udah banyak. Bedanya kita sama yang lain apa? Niche itu pembeda ya teman-teman ya. Niche itu pembeda kita sama yang lain. Ini 1, 2, 3 banyak. Pembedanya Mas Mufti sama yang lain apa? Kalau nggak beda ya sama aja, ngapain saya nonton Mas Mufti? Mendingan saya nonton orang yang sudah saya fans. Saya ngefans sama dia, mendingan saya nonton dia. Gitu ya. Nah, ini submarketnya contoh-contohnya. Ada financial planning, investasi, sales, jualan, intinya kekayaan gitu ya. Investasi contohnya apa? Investasi banyak banget. Ada yang saham, ada yang forex, ada yang saham syariah. Topiknya beda-beda tiap orang. Ada kan yang kayak gitu ya. Dia bahas soal saham semuanya fundamental. Gitu, dan lain-lain.
Nah, finansial juga banyak banget. Nah, relationship contoh ada yang pranikah ini kalau yang saya kenal adalah Ustadz Setia Furqon Khalid. Dia bahasnya gimana caranya menikah, nggak anti pacaran tapi ya udah nikah aja muda dengan cara yang benar gitu ya. Atau Ustadz Felix misalkan, gitu kan, dia udah putusin aja niche dia itu remaja, parenting dan lain-lain. Health ini seperti ini ya. Denny Setoso dulu awalnya masuk health, dia punya suplementasi fitness dulu ya, Ultimate Nutrition namanya. Saya kasih contoh lebih dalam nih, niche health. Saya ambil market health, submarketnya health juga, health ya, ada beberapa contohnya. Nah, niche yang ada di dalam health apa aja sih? Misalkan yoga. Oh, yoga udah umum. Ya udah saya ambil yoga khusus ibu hamil, pregnant. Atau gimana caranya diet selama 45 hari, body burn. 45 hari ikutin cara gue, lu diet pokoknya, lu badannya lebih bagus. Atau gimana caranya hidup vegetarian. Atau kalau Deddy Corbuzier OCD. Nah, ini ada juga nih kalau di luar, Frank Medrano namanya calisthenic. Awal-awalnya dia, di Indonesia sekarang udah banyak banget calisthenic. Nah, ini sekitar 2017-2018 yang gedein Frank Medrano namanya. Frank Medrano. Nah, ini namanya niche. Teman-teman yang ngebedain kita yang mana sama yang lain. Kan bahasnya sama tentang ujung-ujungnya kesehatan ya? Sama ya, bener kan? Ujung-ujungnya kesehatan. Tapi kita bawa kendaraannya apa? Oh, lewat lifestyle, lewat vegetarian. Ayo, dengan jadi vegetarian apa-apa gitu ya. Lebih sehat misalkan. Intinya tujuannya sehat. Contoh lain adalah ini wealth, kekayaan yang tadi ya. Nah, contoh niche tadi ada misalkan forex, misalkan investing juga kebagi lagi sebenarnya ada yang saham, ada yang apa gitu ya, atau investing for startup, angel investor, affiliate marketing, startup, digital marketing. Nah, ini kan digital marketing banyak banget ya. Nah, tujuannya kan buat apa? Biar jadi dapat uang kaya gitu ya. Nangkep? Nangkep. Nah, ini relationship contohnya banyak banget. Ada LDR tips, ada orang tua dan anak, parenting. Ini juga bakal kita angkat nih sama Om. Ada siapa namanya ya? Pakar parenting tuh Mas Hatta yang tahu nih. Kita lagi kerja sama dia. Lagi ngobrol ya tentang bikin program ini. Ada lagi gimana caranya divorce recovery. Om Rangga namanya. Om Rangga. Tuh. Dia punya audiens banyak lah. Dia tentang parenting, Mas Hud dan Mas Muti, dia audiensnya banyak banget, ada 400 ribuan kalau nggak salah. Nah, kita bantu gimana caranya konversi audiensnya. Gimana caranya audiensnya ini kan cuma jadi penonton aja ya udah gitu. Tapi ada step lain ternyata behind viewers, behind AdSense. Nanti funnel kita bahas. Oke? Dan lain-lain submarket ini. Ya, poinnya ya. Nah, sampai di sini kenapa perlu kita mencari niche dari setiap market kita? Karena kita kudu harus menyampaikan konten yang dibutuhkan audiens kita. Saya ulangin, konten atau topik yang dibutuhkan audiens kita. Ini sama aja kayak kita jualan sebenarnya. Jualan kita nggak bisa jualan ke semua orang. Sama aja kalau kita gini, saya punya kacamata nih, kacamata misalkan. Kalau ditanya target marketnya siapa Mas Iqbal? Kalau saya bilang semua orang. Sama aja saya nggak jualan ke siapa aja. Sama aja saya nggak jualan ke siapa-siapa. Kenapa? Target marketnya nggak jelas, semua orang. Belum tentu semua orang butuh. Contoh misalkan kacamatanya buat apa? Kacamata kan ada kacamata untuk olahraga yang cocok misalkan untuk lari. Atau kacamata untuk yang penyembuhan. Sekarang kan ada tuh, Pokoknya pakai kacamata itu, kacamata normal, tapi itu ada efek buat menyembuhkan minusnya misalkan. Tergantung target marketnya siapa gitu ya. Kita perlu tahu niche kita siapa. Kita mau menyelesaikan masalah siapa. Oke. Nah, untuk menjawab niche, sebelum menjawab niche kita mau masuk yang mana, ada namanya value proposition canvas. Oke. Ya. Nah, kita akan isi itu dulu. Udah kelihatan di layar belum ya? Oh, ini sorry. Nah, ini udah kelihatan di layar. Ini ada namanya value proposition canvas. Ini sebenarnya biasa dipakai untuk kreator atau orang-orang yang ingin bikin produk, bikin bisnis. Oke, yang Mas Hud mungkin juga biasa ngisi ya Mas Hud ya. Oke, nah tapi ini agak di custom, di mana ini kita membahas tentang audience, sama aja kurang lebih tapi ya. Ini saya sederhanakan bahasanya buat Mas Mufti dan Mas Hud.
ini audiens kita mau ngomong ke siapa yang sebelah kanan? Isinya dari yang sebelah kanan. Kira-kira masalah mereka apa yang kita selesaikan? Yang jadi konten kita. Nah, dengan kita tahu masalahnya, itu bakal jadi banyak konten sebenarnya. Contoh Gary Vee itu mengangkat tentang permasalahan orang-orang yang ingin memulai bisnis, anak muda yang ingin memulai bisnis dan konten di sosial media. Ya udah, dia tahu masalah itu, topik ini tentang itu aja semua. Oke, contoh gini, contoh Om dan Jesse, contoh ya. Bentar. Saya jelasin dulu sebelum cara ngisinya. Needs itu adalah kebutuhan. Ya, needs itu kebutuhan. Wants itu keinginan. Fear itu ketakutan. Bedanya apa kebutuhan sama ketakutan? Beda. Contoh gini. Saya isi ya, saya isi sebentar. Saya isi bagian ini dulu. Biar ada contohnya sebentar. Nah, ini ya. Needs. Needs-nya misalkan makan ya. Semua orang yang di sini butuh makan. Oke, butuh makan, needs-nya. Nah, wants-nya pingin makan yang enak, yang mewah, yang chills gitu tempatnya kalau anak muda tuh ya. Enak, mewah, chills tempatnya. Oke, keinginan itu. Tapi ada fear-nya. Fear-nya adalah kalau pingin makan enak, mewah, atau sehat lah, makan sehat. Ada chill, ada fear-nya. Fear-nya ketakutannya apa? Biasanya mahal. Gitu, misalkan mahal, terus misalkan jauh. Terus contoh makan sehat, kan kalau orang-orang fitness itu makan sehat udah dipilih-pilih tuh proteinnya, telurnya berapa, minuman susunya seperti apa, misalkan repot gitu sebut ya. Ya, keinginannya makan, kebutuhannya makan, inginnya adalah seperti ini, makan enak, mewah, sehat, tapi ketakutannya mahal, jauh, repot ya. Kan ini masalah nih semua nih. Kita bahas, kita selesaikan, kalau sebelah kanan sudah, kita angkat jadi konten. Oke, kalau lu tonton konten gua, YouTube gua, lu bisa mendapat benefitnya apa misalkan? Kayak ilmuwan tentang menyelesaikan masalah dia. Oh, nggak perlu kok mahal-mahal, gini loh caranya. Lu nggak perlu kok makanan yang mahal-mahal untuk sehat. Nggak perlu pesan makanan organik harganya mahal, bisa kok bikin sendiri nih tipsnya. Nangkap ya? Nangkap. Saya kasih contoh Om dan Jesse. Om dan Jesse itu audiensnya, needs-nya misalkan pingin dapat uang, monetize. Pingin kebutuhannya monetize gitu ya. Pingin jadi konten kreator terkenal. Pingin YouTube-nya naik. Gini ya, ini needs audiensnya dia. Ini caranya Om Den loh. Oke, sekarang wants-nya apa? Keinginannya apa? Apa yang diinginkan sama audiensnya dia? Dia inginnya cepat. Cepat naik, ya kan? Cepat dapat duit. Subscriber nambah cepat. Kayak kemarin kalau di kalau ada yang ikut webinar, beberapa pertanyaan kan, gimana caranya subscriber cepat nambah, view tapi cepat nambah, boleh gak beli? Berapa kali tuh yang bilang beli tuh ya? Saya bilang, itu tuh kalau di balik layar tuh saya Om Din ketawa-tawa tuh bahas soal beli-beli itu tuh. Nambah gitu ya. Boleh beli gak? Karena kan sekarang angka kerennya follower sama subscriber ya. Angka orang dibilang keren gitu ya. Nah, tapi ketakutannya apa? Ini ketakutan atau masalah berarti ya. Nah, ketakutannya apa? Ketakutannya adalah mereka itu males baca, males ngulik, modal, nggak mau action, males nganalisa analitik. Yes, ngulik lah ya, analisa. Ini Mas Ud lagi di kantor nih? Saya di kantor. Tapi sendiri kok. Siap, nggak apa-apa. Oke, ketakutannya udah ada nih, malas baca, malas ngulik. Oh ya udah, topik-topik kalau kita ya, ini out of topic juga. Kan sebenarnya beberapa konten topik yang diangkat kan kalau kita buka YouTube Creator kan sudah dibahas juga, ada bahasan juga ya.
ada how to-nya juga, how to monetize, how to ini gitu ya. How to baca datanya ada juga sebenarnya. Tapi karena Om Den tahu orang Indonesia malas baca. Wong di video YouTube-nya udah ada masih nanya gitu ya. Ya kan? Nih, cara untuk baca data analisa gitu. Tapi dia masih nanya. Tapi padahal udah ada nih, silakan tonton dulu. Udah nonton, tapi masih nanya juga apa yang sudah dijelaskan di videonya. Gitu. Berarti kan malas kulik salah satunya gitu ya. Nah, dengan topik ini ya udahlah, kalau emang malas baca, saya selesaikan dengan apa? Konten video yang menyelesaikan masalah-masalah yang di kanan gitu. Nangkep ya? Experience-nya apa? Saya bikin playlist misalkan biar mudah. Kemudian bikin playlist tuh. Playlist terus apa? Saya bikin per topik, per problem yang nggak disatuin semua. Per topik misalkan topiknya cuma edit. Ya udah bahas soal edit aja, edit via HP aja. Gitu ya. Dan lain-lain per topik. Nah, sekarang perannya bukan di saya lagi nih. Nih, selama beberapa menit ke depan ya. PR-nya adalah Mas Mufti sama Mas Hud isi dulu, nanti kita bedah bareng-bareng di chart ini. Oret-oret dulu audiensnya Mas Mufti, kira-kira Mas Mufti pengen ngangkat konten apa sih? Pengen membahas apa? Ngobrolnya mau ke siapa nih? Seakan-akan Mas Mufti pengen ngobrol ke siapa orangnya? Masalah dia apa yang saya selesaikan misalkan. Oret-oret aja dulu, nggak ada salah, nggak ada benar. Nanti kita bedah bareng-bareng di sini. Oke. Ya. Kita kulik bareng-bareng di sini. Oke. Mau dikasih waktu berapa lama Mas Atta untuk isi? Itu filenya udah ada di email ya? Filenya ada di email. Oke, sip. Tapi oret-oret dulu aja, oret-oret dulu. Kemudian oret-oret. Halo, Sat. Ya, monitor. Yes, berapa menit isi? 10 menit cukup. 5 menit gimana cukup? 5 menit atau 10 menit, Mas Hud, Mas Mufti? Saya ikut. Tapi sorry, sebelum praktek tadi saya sedikit bingung. Ya, yang di awal, slide awal itu yang spesifik yang market, itu kan bicara mengenai market share ya. Ya, betul. Market share. Nah, ini spesifik di YouTube atau all? Ini spesifik di YouTube atau all? Oke, sebentar. Karena kalau spesifik di YouTube memang ada 3 hal itu atau hanya sampel gitu maksudnya ini? Oke. Yang 3 ini ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi sih ke goals output-nya ya. Kalau di YouTube sebenarnya apa contohnya, Mas? Enggak, maksudnya kan saya tadi sempat bingung nyari channel saya masuk ke dalam kategori mana gitu loh tadinya. Gitu. Kalau boleh tahu Mas Suhud itu ngobrol sama audiens yang kayak gimana, Mas? Saya kan menangkapnya di relationship ya. Bagaimana kemudian ngobrol sama pekerja, kemudian mencari apa problem mereka, kemudian dari experience saya solusinya apa, kan gitu-gitu. Lebih ke situ sih gitu. Enggak, maksudnya nanya saya ini adalah market share-nya YouTube atau ini hanya sampel gitu. Oke, ini bukan sampel sih, ini rumus ya. Rumus Mas Hud, ini rumus dalam konteks sebenarnya awal bisnis. Oke ya. Kalau misalnya kita breakdown tuh, yang relationship kita breakdown. Oke. Terus? Ya. Nah, di situ kan nggak ada. Kalau misalnya tadi saya mau masuk ke saya nggak kasih contoh semua, ini kan contoh aja. Oh iya, itu maksudnya. Iya. Contoh ini contoh aja. Oke. Nggak by the way ya. Benar, takutnya nangkapnya mesti kayak gini, enggak. Ini niche ini contoh aja, nggak mesti harus 5 ini dong, banyak sebenarnya gitu ya. Iya, maksudnya niche dari relationship itu kan tadi yang slide kedua, slide ke berapa tadi ya yang ada tiga. Nah itu kan relationship pranikah, konsultan pernikahan, parenting gitu ya. Nah tadi saya berpikir tim juga sebenarnya di sini sih, tim juga di sini, tim building. Oke. Ini contoh aja. Ini contoh, iya. Oke. Nah kalau saya ini nggak masuk 3-3-nya ini berarti Mas. Ya tadi sampel aja Pak tadi Pak ya. Sampel. Kalau ranah saya kan bukan bisnis ya, maksudnya bukan bisnis itu ya tidak masuk dalam web, tidak masuk health, ya tidak masuk relationship. Oke. Cenderung ke edukasi ya, education. Menarik. Oke. Mas Mufti, Mas Hud sambil ngisi aja berarti ya. Aku ngobrol sama Mas Mufti ya. Ya baik. Oke. Mas Mufti, topik yang diangkat Mas Mufti apa? Topiknya yang
Kalau saya breakdown ya sebenarnya saya tadi buat market sendiri sih, benar atau salah ya. Nggak apa-apa. Coba ceritain aja. Market saya education. Education. Oke, education tentang Maka apa? submarketnya adalah Al-Quran. Edukasi kan banyak ya. Betul. Nah, submarket saya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri masih terbagi menjadi Seru banyak nih. sub lagi. Mm-mm. Maka saya breakdown dari apanya yang diambil, belajar membacanya, menghafalnya, menerjemahkannya, mentafsirkannya, dan lain-lain. Nanti di masing-masing membaca itu juga akan tersub lagi, pakai metode Iqra, Tilawati, Qiraati, Ummi, Al-Barqi, Tartila, banyak sebenarnya. Oke, itu kan bahasa permasalahannya ya, bahasa konten yang diangkat ya. Nah, kalau audiensnya berarti bisa baca Quran gitu. Kalau saya audiens Mas Mufti, saat nonton Mas Mufti pinginnya saya gimana? Saya pinginnya kalau audiensnya ya mulai remaja ya, terutama remaja-remaja yang hijrah itu. Nah, termasuk juga ibu-ibu sebenarnya. Kalau bapak-bapak, saya rasa karena saya ini bapak atau laki-laki ya, tampaknya nggak begitu tertarik kayak saya melihat. Oke. Nah, maka ibu-ibu itu nanti saya tidak langsung marketnya juga di-share ke anak sebenarnya. Bisa ke beberapa anak. Saya, anaknya, karena beberapa saya pernah menganalisa itu tidak ada di video ini, tidak ada anak-anak, tidak ada range umur anak-anak, itu tidak ada. Nah, padahal saya membuatnya itu yang memang mengeja gitu ya untuk anak-anak. Artinya yang komen di situ adalah ibu-ibunya atau anak-anak, tapi tidak terdata sebagai anak. Berarti pakai akunnya ibunya mungkin ya, atau bapaknya. Itu artinya kenapa tidak segmen anak ya, lagi-lagi kalau anak nanti jadi terbatas kalau berbicara itu ya, apa monetisnya. Oke. Itu. Maka market saya adalah sebelum bahas market berarti gini menjawabnya. Ya. Biar ketahuan Mas Mufti masuk market mana. Sebenarnya ini bukan baku ya tadi yang market mana nih. Ini bukan baku ya. Yang ini contoh aja nih yang tak tulis di sini ya. Nah, tapi semua akan pasti sebenarnya bermuara ketiga ini sebenarnya si Mas Mufti. Nah, biar menjawab mudahnya gini aja sih. Mas Mufti bantu isi kanvas ini nih yang ada di PDF ya. Oret-oret dulu, nanti tak tulis ke sini, tak pindahin ke sini, kita bedah bareng. Mas Mufti itu ngomong ke siapa sih sebenarnya needs-nya orang yang menonton Mas Mufti itu apa kebutuhannya? Ini saya tulis contoh satu, misalkan baca Quran ya, bisa baca Quran misalkan. Bisa baca Quran, betul. Apalagi kira-kira? Bedah bareng nih sekarang nih biar mudah. Apa Mas Mufti? Kebutuhannya adalah setiap muslim saya pastikan ingin bisa baca Quran. Bisa baca Quran, oke. Terus? Itu needs-nya. Yang kedua, sebagian diantaranya ingin menghafal Al-Quran, apalagi dilihat dari sekolah. Ingin itu berarti masuknya one gitu ya? Oh, one ya. Ingin hafal. Apalagi? Ingin menerjemah, ingin bisa menerjemah. Ingin bisa mengartikan berarti ya, menerjemah. Ya, bentar ya, adjust dulu. Oke, apalagi Mas? Ingin bisa mengartikan. Ya, sudah sih. Udah. Ketakutan mereka apa sih masalahnya? Ketakutannya itu mereka khawatir salah karena belum paham tajwid gitu. Nah, itu sih. Apalagi? Karena beberapa kali saya pernah itu ya. Saya ini offline ya, nggak berani baca kayak bisa tadarus itu karena belum paham tajwid. Padahal kalau kita belajar Al-Quran itu tanpa memahami tajwid dulu, tanpa memahami teori tajwid ya, itu kita bisa baca Quran. Artinya justru kalau belajar menurut saya adalah tajwid itu materi terakhir setelah kita sudah bisa baca. Itu kan urutan masalah ya Mas ya. Kalau kira-kira ketakutan mereka apa sih saat mereka pengen belajar Quran atau pengen hafal atau mengartikan? Sulit menemukan gurunya misalnya. Sulit menemukan guru apalagi? Waktu karena ya. Ada gurunya, ada tempatnya, tapi waktunya tidak sesuai. Waktu nggak sesuai. Apalagi?
Kayak ini contoh aja dulu deh. Nanti dirimu coret-coret lagi ya. Iya. Oke. Nah, saya izin bedah. Kebutuhannya adalah setiap muslim tapi ya. Ini bisa baca Quran gitu ya. Bisa baca Quran. Oke, mereka pengen bisa belajar Quran dengan benar. Oke, nah keinginannya tapi selain nggak cuma baca. Berarti baca benar. Makrot hurufnya juga benar gitu kan? Betul. Berarti benar nih keinginannya. Dah, baca benar, mereka juga ingin hafal, ingin bisa mengartikan. Oke. Tapi mereka punya ketakutan, takut salah. Takut sulit menemukan guru, sama takut waktu. Sebenarnya waktu ini utama nih. Nah, karena punya masalah waktu, Mas Mufti kan punya power. Saya punya channel YouTube. Coba tonton dulu channel YouTube saya. Poin ini. Sebenarnya gini, ini kalau case-nya ya. Kalau ada yang nanya, Mas Mufti contoh nih ke depannya udah punya audiens. Ada yang nanya, gimana caranya Mas menghafal Quran? Tonton channel video saya yang A ya. Metode menghafal dalam 30 hari misalkan. Kan itu masalah audiens berarti. Yang Mas Mufti sudah jadikan bentuk video. Nah, benefitnya apa? Sama mungkin kayak Om Den per topik tadi Mas Mufti bahas topik banyak banget kan. Metode ini. Ya udah, dibikin per topik di playlistnya. Anggap enggak? Nangkep sih, tapi kalau saya lintas metode, sepertinya saya tidak etis karena saya berada di naungan satu lembaga yang boleh. tertentu. Nah, itu rules-nya, rules personal Mas Mufti nggak apa-apa kalau pengen pakai metode yang itu aja. Mas Mufti yang lebih tahu soal metode tersebut, pembatasannya sejauh apa. Tapi poinnya adalah ini singkatnya ya. Nanti Mas Mufti mohon tambahin ya, minimal 5 lah ini ya, 5 ya. Soalnya kalau di bawah 5 terbatas. Ya. Mas, sampai di audiens ini yang sebelah kanan, nangkep gak poinnya? Audiens sebelah kanan, nangkep sih. Ini nih, yang saya blok nih. Nangkep gak maksudnya apa? Iya, nangkep. Nangkep. Tujuannya buat apa Mas kira-kira kalau yang bagian kanan ini? Biar nanti terarah video yang kita buat. Ini audiens adalah orang yang bakal nonton konten kita. Ini adalah orang-orang yang bakal nonton. Nah, mereka kita kasih alasan buat nonton. Nah, buat kita tahu siapa yang bakal nonton, kita perlu kenal dong siapa dia. Oke, masalahnya dia apa yang kita selesaikan? Om Den, masalahnya tadi jelas ya. Orang pengen cepat dapat subscriber, dapat view. Ya udah, saya kasih tahu caranya di mana di channel di konten saya. Dia sangat tahu audiensnya siapa. Oke, nah Mas Mufti, monggo bantu oret-oret, izin bedah. Kira-kira mau ngobrol sama siapa sih? Walaupun tadi punya pembatasan metode ya, karena dengan lembaga atau apapun, ya Mas Mufti tadi bilang punya pembatasan, nggak apa-apa. Itu kan berarti kan masuknya di konten yang diangkat ya, di sebelah kiri Mas Mufti. Nah, kenalin dulu coba audiensnya siapa. Coret-coret, nanti kita tulis di sini bareng-bareng kita bedah. Udah oke apa belum? Audiens. Bedanya need sama want itu apa ya, Kak? Oke, need itu kebutuhan. Tadi semua orang butuh makan, semua orang butuh baju, semua orang butuh butuh berinteraksi. Oke, keinginannya beda-beda, makannya beda-beda tiap orang. Ada yang pengen makan enak, ada yang pengen makan sederhana, ada yang pengen makan khusus, vegetarian misalkan. Nangkep bedanya, Mas Mufti? Iya, Kak, di Quran apa ya? Paling gampang gini tadi, kebutuhan adalah semua orang wajib baca Quran, tapi nggak setiap orang tua aware sama anaknya biar bisa baca Quran, bisa jadi gitu. Pengen lancar baca Quran mungkin Bang. Lancar. Katanya masuk diingin tadi, kalau ingin ya. bisa baca Quran. Oke, coba digali dulu aja oret dulu aja. Kalau ada musiknya boleh, Bang? Boleh, ya. Saya kasih waktu sampai 53 ini berarti 5 menit lagi, 5 menit lah ya. Jadi Mas Suud udah lebih duluan nih. Habis ini gantian Mas Mufti, pas saya lagi bedah Mas Suud, Mas Mufti yang isi.
Oke, sebentar ya. Oke, sudah 5 menit. Masuk, izin ceritain dulu dong. Oke. Sebentar. Yap. Atau mau share screen dirimu, atau saya yang tulisin di layar, ceritain. Serah. Saya tulisin di layar ya. Boleh, boleh.
Oke. Tapi aku nggak bisa baca punya aku mana nih. Udah apa gimana, sorry? Nggak bisa. Aku nggak bisa. Ntar dulu. Ketutup jadinya. Oh. Back to ini coba. Aku kan sambil ngetik di PowerPoint. Oh, oke. Boleh. Atau kalau mau share screen nggak apa-apa, Mas. Sebentar. Tapi belum selesai semua, nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Justru kita selesaiin bareng-bareng. Kita selesaikan secara adat. Ngeri betul, ngeri betul. Siap. Kenapa? Saya juga penasaran nih kalau SDM gimana nih YouTube-nya kontennya. Nggak bisa, Bos. Bentar. Nggak bisa. Kenapa nge-lag gitu ya? Bentar. Wait. Oke, Mas. Gak apa-apa. Share screen. Punya aku nih. Culing. Kelihatan, Mbak? Ya. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, belum selesai ya. Nanti. Oke, aku cerita dulu. Base-nya kan memang ke pekerja ya. Base-nya memang ke pekerja. Kemudian need-nya adalah pekerja itu punya kerjaan tetap, kerjaan tidak banyak aturan, itu udah kita banget lah pokoknya itu ya. Kemudian kesepakatan kerja, kemudian sejahtera. Nah, 5-nya itu kerja, sejahtera, peraturan itu apa tuh? Peraturan itu lebih ke undang-undang ya, lebih ke apa ya enaknya ya bahasanya. Jadi lebih ke even ada peraturan eksternal, ada peraturan internal kan, ada peraturan ketenaga kerjaan dan juga ada peraturan di internal perusahaan masing-masing kan. Ya. Nah itu mungkin di sini kali lebih ke apa ya? Internal maupun eksternal gitu ya. Ya, internal. Atau eksternal. Ya. Oke. Nah, kemudian keinginannya, words-nya adalah naik gaji cepat, mempunyai usaha sampingan, pensiun itu sejahtera, kerja itu nyaman, sama sejahtera. Sejahtera itu lebih ke ini fasilitas sih. Banyak fasilitas gitu kan. Fasilitas banyak itu. Mempunyai usaha sampingan itu Woni ya. Ya. Pensiun sejahtera. Kan biasanya gitu ya, karyawan kan gitu ya. Ya. Kalau bisa gue punya sampingan, nggak gini-gini aja gitu. Walaupun mungkin sampingannya adalah overtime. Ya. Ya kan gitu kan. Nah, kemudian ketakutannya adalah PHK, gajinya kecil, banyak peraturan dan banyak potongan gaji. Selama ini pekerja itu nggak bisa karena selalu ada itu. Masalahnya selalu itu kan. Nuntut dikit nanti di PHK, nggak nuntut gajinya kecil, nah diikat lagi sama peraturan. Oke. Nah, kemudian dalam nih. Benefitnya adalah naik gaji. Saya udah berapa kali bikin konten bagaimana cara naik gaji dengan cepat. Rame tuh ya? Lumayan. Saya mungkin belum maksimal SEO-nya kemarin kan dibahas tuh. Nah, kemudian kesejahteraan meningkat, usaha sampingan, hubungan kerja enak. Hubungan kerja enak itu ini base saya di sini sebenarnya, hubungan industrial. Jadi hubungan industrial, kemudian pensiun ada bisnis. Jadi kalau bisa pensiun itu udah punya usaha. Biasanya cita-cita pekerja itu gitu. Setuju. Ya. Kemudian, nah baru nih saya belum selesai tadi playlist itu sebenarnya kalau di experience-nya itu playlistku berarti peraturan yang harus diketahui dulu oleh pekerja, kemudian usaha sampingan apa yang bisa dilakukan itu, kemudian lebih ke menampilkan orang pensiun yang disiapkan itu seperti apa gitu. Iya. Jadi dibagi 3 tuh, edukasi, kemudian apa yang edukasi benar, apa yang harus diketahui oleh pekerja, kemudian bagaimana experience-nya, kemudian terakhir ada sampel. Oke. Itu di channelku udah ada sampel, misalnya dia
tadinya punya kambing cuman 3, sekarang berhasil udah punya ratusan gitu, dengan hanya mengumpulkan berapa gitu. Terakhir itu ya gitu deh. Mbak ini boleh ngasih masukan nggak sih, atau mungkin ini saya kok karena SDM ini bidang yang saya juga senang juga gitu ya. Iya. Boleh. Iya. Gitu ya, Kang. Tapi artinya di sini saya sebagai, jadi mungkin saya juga tadi pengen ke Mas Mufti, cuman tadi mungkin agak skip nih ke Mas Suhud, saya mengamati. Andai kan saya sebagai penonton ya. Jadi saya melihat ini nggak tahu, ini apakah sudah masuk ke dalam satu, artinya ini kalau sudah punya, memang sudah punya Mas Suhud, sudah punya konsep, ya jangan. Tapi ini masukkan aja. Yang sekarang saya pikir menarik itu adalah, ini kalau saya bilang oke, cuman too old kalau saya bilang. Ya. Ya. Too old. Artinya gini, audiensnya sangat segmented sekali nih. Sementara YouTube itu kan kita bicara banyak orang youth, ya kan? Artinya bukan, ya bapak saya juga nonton YouTube sih, cuman nontonnya gitu-gitulah ya, konspirasi itu segala macam gitu. Nah, ini behavior ya, Mas, behavior market kan. Artinya kan kalau di sini kita outputnya maksudnya dengan, maksudnya kita tuh harus tahu market kita tuh siapa, gitu ya. Nah, gagal di situ, gagal di konten pasti, karena kemarin keywordnya di Mas Den dengan trainingnya adalah semakin cepat kita menemukan penonton yang pas, gitu ya, ingat nggak? Ya. Maka semakin cepat tuh video kita direkomendasikan. Nah, saya kebayang gini, Mas, tapi ini usulan karena saya tertarik sama konten ini. Milenial itu is a big market, ya enggak? Dan mereka nggak cukup aware tentang gimana caranya bekerja dengan benar dan loyal, gitu ya. Artinya umumnya milenial itu tidak terlalu paham tentang bekerja tuh harus lama. Apalagi sekarang kita tuh pakemnya kerja itu bukan yang kayak zaman dulu ya, yang artinya terus sampai pensiun gitu, enggak kayak gitu kan, kayaknya enggak sekarang ya kan. Yeah. Dia 3 minggu, 2 minggu. Ini artinya saya sebagai penonton, anggap aja, saya rasa itu konten menarik. Terus ada satu lagi yang sebenarnya menarik dan saya rasa belum banyak yang bahas, kerja remote. Yang sulit, ya, kerja remote artinya gini, gimana caranya? Ini kan Mas Suhud menjembatani 2 sisi ya, ada perusahaan, ada si pekerjanya. Gimana sih cara perusahaan itu? Dan ini banyak banget yang gagal paham perusahaan. Gimana cara, saya mendengar gitu orang-orang perusahaan yang mau kerja remote, jadi karyawan disuruh nge-zoom gini, Mas, selama 8 jam. Dia liatin mukanya. Kan itu kan bukan kerja remote namanya menurut saya. Ya kan itu mau kerja ngabisin kuota ya kan. Ya. Terus ngapain dia 8 jam? Kan nggak kayak begitu. Harus ada adaptasi. Nah saya pikir apa ya, maka tadi saya bilang saya terbaik untuk komen karena saya rasa kalau kontennya isinya kayak gitu, saya akan buka dan saya akan tonton gitu. Tapi kalau konten kayak begini rasanya saya mendingan baca deh gitu ya. Tapi ini artinya mohon maaf kalau memang kurang nyaman gitu, tapi ini kritik dari penonton. Dan mungkin itu kalau sudah oke, ya mungkin banyak yang orang-orang kayak saya atau mungkin yang lain mungkin banyaknya. Itu Mas Suhud, mohon maaf. Iya, bagus. Terima kasih. Karena emang benar, Pak. Jadi gini, saya juga cukup kesusahan untuk membelokkan posisi ide saya karena saya base-nya adalah membuat perjanjian kerja bersama. Jadi bahasanya juga kadang bahasa baku. Bahkan saya sering diomelin istri saya. Jadi kan gini ya, saya itu kan kameramen. Saya bukan istrinya ya. Enggak, maksudnya kameramen sendiri. Kameramen sendiri, editing sendiri, apa sendiri. Saya masih sendiri. Terus pada saat saya ngomong di kamera, itu pasti istri saya yang bagian ngomelin. Kamu ngomongnya jangan kayak mau bikin undang-undang. Gitu. Kamu ngomongnya jangan kayak, itu sering begitu itu saya. Makanya saya cukup nangkep yang disampaikan Mas Hatta tadi. Jadi saya cukup harus membranding saya untuk kemudian jangan kaku. Kan kadang bahasa Mas Suhud, baku ya. Sorry, gaya Mas Suhud udah oke banget. Saya lihat nih kayak tadi begitu nge-YouTube kayak begini nggak kontennya tuh pakai topi, pakai hoodie gitu. Sama. Iya, ini bahasanya tuh nggak pas. Ini mudah banget, ini milenial banget gayanya ya. Gayanya milenial banget, iya. Kontennya kok jadi konten orang pakai baju baju apa sih namanya? Kemeja putih gitu ya. Oh, batik. Gitu Mas ya, artinya mungkin Mas, mungkin nggak nanti nggak tahu ya. Ini saya kan mungkin lihatnya cuma itu, ntar begitu konten. Mungkin nggak nanti kalau ntar kita bahas ke part berikutnya, bikin yang lebih helpful aja, Mas. Gitu ya. Jadi tetap ini harus dibahas dan saya setuju ini suatu hal yang penting dan banyak orang nggak aware. Tapi dengan bahasan yang sesuai dengan masanya, gitu ya. Kekinian. Kalau. Iya. Begitu. Iya. Jangan kalah gayanya udah kekinian, kontennya harus kekinian. Iya. Itu lagi coba terus dijewerin terus. Karena saya lihat di sini milenials tidak ada Mas di sini.
ini ya kan, milenial sudah gini pengennya mereka, Ya. ya kan. Sementara milenial adalah audiens YouTube, betul ya, kita sepakat ya semua ya, Ya. gitu. Nah ini juga ke Mas Mufti juga nih, artinya Mas Mufti juga gimana caranya, karena kan gini, ya apapun yang terjadi, saya selalu percaya konten yang unik itu akan lebih cepat dicari gitu ya. Unik itu nggak mesti harus yang gimana banget sebenarnya. Kita bahasakan dengan, ya kalau di YouTube itu kan kayak Om Den pakai kupluk gitu aja kan udah unik ya enggak? Ya enggak, ini maksudnya unik nih, ya kan? Nah maksudnya apa? Artinya memang kita harus, ya bahasa saya sebenarnya sih lebih ke bahasa kita tuh kalau di Islam tuh sesuai dengan bahasa kaumnya lah gitu ya Ustaz ya. Gitu ya. Oke Mas Eta. Oke. Nah, Ya. Masukkan aja Masud, lanjut. Siap. Berarti tinggal ditambah sih Mas Suhud. Ya. Di wants-nya mau ngobrol sama siapa, keinginan mereka apa, millennials. Contoh misalkan millennials itu pingin gimana caranya saat fresh grade lulus kuliah dapat gaji gede. Ya kan ini kan ada bahas gaji kecil ya, tapi di spesifikin lagi baru lulus kuliah naik gaji cepat gimana caranya? Oke. Kan itu kan berarti bahas ke kuliah, anak kuliahan, bukan orang-orang yang udah kerja lama kalau baru lulus gitu kan. Kerja cepat berarti Bale, kerja cepat gitu kan. Tapi memang ada yang yang besar, misalnya view besar itu kan paling 2.000 3.000 kan ya. Nah itu tuh yang benar. Bagaimana cara tanda tangan kontrak kerja gitu? Ya, iya banyak banget, makanya berarti akun-akun angkatan baru ya. Akun-akun milenial soal kerjaan tuh ramai. Maksud nih saya nggak tahu. Udah pernah belum dibahas tips membuat CV? Membuat CV membuat CV. Belum. Mas, itu pasti booming tuh. Ya. Gas, coba. Itu yang bikin Aldo naik saat itu yang bikin Ogut naik. Ya bahasnya dulu tentang CV. Iya. Ya. Oh iya. Atau wawancara. Nego gaji. Karena saya senang SDM Mas, makanya saya tuh ini tuh saya maaf ya mungkin sebenarnya nggak kapasitas saya untuk mengkritik ini karena kita goalnya di niche, tapi Mas itu kurang gigit gitu loh. Iya emang saya ngerasa gitu. Ya, it's okay ya, nggak apa-apa ya. No problem. Karena kita kan friend ya. Oke, gitu. No problem. Ya. Oke. Makin clear ya Mas ya. Nah ini tinggal ditambahin lagi Mas, wants-nya mereka apa aja sih, sama ketakutannya mereka apa? Tadi nggak bisa nego gaji, kalau baru lulus ketakutannya tuh ya. Tadi satu sebutin. Gimana cara bikin CV itu masalah buat mereka Mas? Oke. Mas Suhud, just little tips, Mas Suhud, di IG banyak ideas. Ya. Tentang ini, ada akun-akun yang spesifik bahas, dan itu mungkin bisa jadi lebih enrichment tadi kontennya, dan mungkin once dia akan agak banyak gitu ya. Ya. Oke. Saya kan pernah bereksperience Mas De, coba untuk ngobrol dengan VP HR atau segala macam gitu. Cuman ya tetap aja di lingkungan itu aja ya tadi ya. Masih nggak dapat secara ininya itu apa yang dibutuhkannya gitu ya. Yes. Nah ini kemampuan riset sebenarnya Mas. Ya benar. Konten ini kan kemampuan riset ya, sama ini di Canvas ini sebenarnya kalau sebenarnya tadi 5 ya biar mudah dulu ya, biar nangkap dulu poinnya ya Mas Mufti, Mas Suhud, biar 5 tuh biar ya udah nangkap dulu. Tapi sebenarnya kalau kita breakdown lebih jauh banyak tadi Mas Suhud aja banyak banget tuh, ini nggak lebih dari 4 ini. Iya. Karena maksudnya seingat saya ini kan channel SDM ya Mas ya, betul ya? Iya. Kita bukan channel tentang hubungan industrial, bukan kan? Ini saya konfirmasi dulu. Jadi gini, kelas SDM itu sebenarnya aku matching-matchingin. Kebetulan saya ngomongin banyak orang, ngomongin tentang orang apa aja gitu. Nah memang kebetulan saya emang namanya Suhud Wimawan, SDM, dipanggilnya SDM. Di kerjaan pun saya ngurusin training, ngurusin approach orang, people development kayak gitu-gitu tuh. Jadi lebih ke situ arahnya. Makanya kemudian apa sih yang hubungannya sama orang tentang pekerjaan, apa sih yang, nah itu yang banyak teman-teman pengen dapetin gitu. Jadi kalau kerjaan saya itu pagi jam 6, kadang jam 6 saya datang ke kantor, kadang juga pokoknya 3 jam atau 2 jam awal itu konseling. Nah, berarti harus ada curhat karyawan tuh, bentar. Ada, playlistnya ada. Ada namanya channel ya, curhat karyawan, seru tuh. Curhatan karyawan. Nah cuman memang sayangnya nggak bisa dipublish ya itunya curhatannya itu. Ada
Ya, intinya kalau Masud mau share mungkin bisa di hidden namanya atau suara aja disamain. Iya, itu kan kayak ini banyak aja. Cara, banyak cara. Atau nanti ya banyak cara lah. Ya. Oke. Tapi poinnya nangkap ya Mas ya, Nangkap. Masud. Mas, sorry. Saya mau tanya satu lagi. Maksud ini berarti kalau kita bicara funnel-nya, artinya dari konten ini kan ada konsultan, betul nggak? Atau apa? Atau ada produk nanti yang akan mau dibuat? Ya, sesuai yang saya catat itu. Jadi sebenarnya kebutuhan perusahaan sekarang itu tidak hanya sekedar bagaimana kemudian dia menghasilkan output ya. Kalau buat perusahaan-perusahaan yang memang mengedepankan value sekarang. Jadi hubungan antara karyawan dan pengusaha itu menjadi penting. Jadi bagaimana hubungan mereka itu menjadi selevel, setara, menjadi punya bargaining position yang sama. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Jadi nggak banyak konflik di perusahaan itu, tapi perusahaan itu cukup bagus gitu. Saya pernah lihat tuh siapa ya, kontennya siapa, kalau nggak salah ada salah 1%. Dari lokal, 1%. 1%. 1% itu cukup. Ada beberapa yang udah diangkat oleh dia kan, bagaimana perusahaan merasa nyaman, pekerja juga nyaman dengan sistem bla 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 gitu, ada segala macam gitu. Ya, kalau saya yang dibuat di sini itu sistemnya TTM. TTM. Jadi tempat. Halo? Ya, halo, jelas. Ya, tempat musyawarah, teman tempat musyawarah. Oh, jadi tempat musyawarah. Ya, jadi lebih. Oke. Jadi Mas, ketika ada saya tanya outputnya dari Mas bikin YouTube ini mau kemana coba? Yang itu, Kak, saya tuh pengen jadi konsultan tapi hubungan industrial gitu. Oke ya. Nanti finalnya kita urut-urut ya. Nah, kita di case juga tuh ya, Mas Aji ya Sat ya. Ya. Contoh saya walaupun ini ya kemarin tuh saya udah dikontak tuh sama orang Medan. Itu dia baru mau bikin mengenai PKB. Bagaimana cara membuat PKB itu kerja. By the way ini semua yang saya tanya-tanya dan diucapin ini saya catat ya buat jadi bahan evaluasi teman-teman nanti nih. Iya, siap. Oke, lanjut. Ajang curhat nih nanti baru dikasih tahu sama Pak Sata ini jalannya salah gitu kan ya. Ini jalannya sesat gitu biar tahu gitu tuh saya. Nah, ada beberapa yang sudah kontak itu terkait bagaimana pembuatan perjanjian kerja bersama. Di perjanjian kerja bersama itu kan memang kalau di perusahaan-perusahaan saatnya benar-benar konflik. Mungkin kita bedain dulu ya, pekerja kantoran dengan pekerja pabrik itu beda. Pekerja pabrik itu kalau misalnya kita kan punya angkatan penganggurannya kan berarti dari SMA dan juga kuliah. Nah yang SMA ini yang pabrik itu dibutuhkan tadi perjanjian kerja bersama tadi. Mereka udah ngontak untuk gimana sih bikin caranya, karena saya pernah bikin konten yang isinya tadi peraturan tadi bagaimana caranya membuat perjanjian kerja bersama gitu. Cuman memang waktu itu dikritik sama Bang Den juga sih gitu. Ya. Oke, tapi nangkep poin ini ya, Mas Sud ya, poin yang ingin disampaikan ya. Tadi udah diperlengkap Mas Hatta. Mangga ditambahkan. Ini udah saya screenshot, udah saya taruh di board internal. Nanti buat penagihan kita ke Mas Sud ya. Oke, kita geser dulu ke Mas Mufti ya. Mas Mufti, ayo Mas. Kita bedah value-nya apa. Iya. Mas Sud, izin di stop dulu ini share screen. Oke, sip. Bentar, ini agak. Nggak bisa ya? Ini Wait. Nggak bisa ya? Gak usah di ininya, bukan di close udah, di PPT-nya. Oke. Siap. Mas Mufti, pertanyaannya sama sebelum saya lanjut tadi. Outputnya Mas Mufti ingin kemana sih? Salah. Outputnya belum tahu sih, Mas. Belum tahu. Oke. Mas Hatta berarti Mas Mufti udah di coaching ya? Iya nih. Ya, udah apa? Output saya tulis belum ada dulu berarti ya? Belum tahu.
Saya boleh nyatet nih Mas. Iya, karena kalau misalkan orientasinya, memang salah satu keinginan saya membuat kelas pengaji online itu outputnya sih. Oke. Apakah itu Bagus output? Nggak apa-apa. Bagus. Ya kalau Mungkin Bang output, Dendi- ya kalau Bang ya Den itu output kan mungkin produk kali Bal ya. Lebih condong produk nggak sih Bal outputnya itu Bal? Ada beberapa. Bisa produk, bisa kelas mengaji online kan juga kelas bentuknya produk. iya. Iya. Ya kan Kak, saya melihatnya ATM-nya dari Bang Den. Kalau Bang Den kan itu gratis. Punya ya, kelas channel. Dan Jesse. Punya Beliau punya kelas Dan Jesse. Kalau saya kelas mengaji begitu. Yes. Benar, setuju. Nah, itu berarti output Mas, benar. Output itu output. Oh itu output ya? Oh gitu. Artinya kan kalau Mas Dan Jesse ada dua kan? Ada dua, berarti kan dia yang di channel adalah channel dia outputnya adalah mengedukasi orang supaya nge-YouTube dengan benar, katakanlah kayak gitu ya. Itu kan artinya outputnya dia secara konten. Tapi outputnya itu artinya setelah itu, apa sih setelah orang tahu itu, ya berharap dari sisi komersial bisnisnya adalah ikutan kelas Dan Jesse untuk pendampingan. Ya betul. Saya juga begitu. Nah, berarti maksudnya juga bisa sama tuh outputnya, misalnya gimana caranya orang, saya kebayang ntar kontennya mungkin mengajar ngaji segala macam ya, outputnya nanti bikin kelas private Mas, ngaji online. Iya betul. Terima kasih Mas Hatta masukannya. Jadi memang Mas Mufti, saya mau ini sedikit sharing boleh ya. Nah, banyak loh Mas orang-orang yang tajir kaya yang nggak bisa ngaji. Nah itu salah satu segmentasi kalau outputnya dalam tanda kutip bisnis ya, ke situ mungkin. Iya. Dan mereka artinya malu Mas kalau bareng-bareng ngajinya. Betul. Maunya privat. Dan mereka mau bayar loh. Per pertemuan 500.000, lebih dari itu oke. Luar biasa itu ya. Nah, artinya artinya, nah saya malah berpikir gini, mungkin nggak sih ini karena seorang bisnis, saya mohon maaf ini saya meledak begini, karena saya pikir ini justru kita target aja Mas, gimana caranya misalnya kita menarget orang-orang yang mau privat dan mau khusus, tapi yang harganya dibikin agak lumayan gitu loh. Justru jangan yang murah-murah, karena kan ngaji kampung ya kita bilang kayak gitu ya, quote-unquote kan ya bahasanya ya kadang iya kadang enggak dibayarin gitu ya segala macam. Nah kita bilang privat, kayak kita gini kan privat nih, mentoring. Saya kalau ngaji gitu, di Mas. kampung Coba deh dibayar 2M Mas Hatta. Makasih Mas. Makasih Mas. Ya artinya coba deh, saya kebayang, saya penasaran gitu ya, Mas Mufti ya, coba kita bikin kayak gitu, ngaji privat yang mahal, dijamin bisa. Ya, 3 bulan metodenya misalnya Mas, dari dia nggak ngerti Al-Quran sampai bisa ngaji kitab gede, gitu loh, Quran, bisa nggak Mas? Nah misalnya ya itu ya metodenya. Nah kita bikin tuh yang mahal, nggak apa-apa, emang kita ada orang yang dia sih mau belajar ngaji, cuman nggak mau bareng-bareng. Atau malu kalau bareng-bareng ketahuan nggak bisanya. Output. Contoh. Itu contoh ya Mas. Nah sisanya Mas Contoh. Mufti coba orek-orek. Sebenarnya ada Mas Mufti lembaga ya Mas Hatta, lembaga di Depok juga ada tuh. Saya lupa namanya. Lembaganya kurang lebih sama outputnya. Ngajarin hafal, ngajarin bahasa Arab. Online. Dan private, ada yang private ada yang enggak ya, tergantung harganya. Private lebih mahal dibanding yang umum. Oke, outputnya minimal Mas Mufti punya gambaran ya. Aku mau bahas ini lagi Mas Mufti, mangga oret-oretnya diceritain, aku tulis di layar apa? Niche-nya apa? Niche-nya sama sih Mas, bisa baca Quran secara baik dan benar. Oke. Lalu niche-nya setiap orang tua yang kita berbahasa Muslim ya, orang tua pasti butuh anaknya bisa ngaji. Oke Mas, ini harus anak-anak ya? Kalau dewasa nggak? Justru malah segmentasi saya ke dewasa sih. Tetapi karena kalau dewasa saya pikir yang dewasa itu mereka mungkin menambahkan bisa baca Quran baik dan benar dengan cepat Mas. Karena mereka waktunya nggak terbatas. Jadi tadi ada orang terbata-bata pengen belajar Quran tapi mungkin cepat karena waktu terbatas, dia mungkin ada ini ada itu dan mereka mau bayar. Itu salah satu niche ya, artinya bukan satu-satunya ya, mungkin ya. Ya. Nah, terima kasih masukannya Mas Hatta. Beberapa saya melihat calon kompetitor ya, atau di beberapa penada konten itu kecepatan bisa enggak
min gitu, dipelanin gitu. Berarti para viewer itu yang notabene pemula pengen yang pelan-pelan. Oh, cepat dalam arti bukan baca yang cepat, Mas Mufti. Cepat dalam arti ini metodenya cepat, cara cepat menghafal, cara 3 bulan belajar baca Quran langsung bisa baca Quran. Gitu. Bukan cepat bacanya, bukan. Nangkep nggak, Pak? Oh, ya, nangkep. Ini sama sebenarnya kan baca ya. Kalau di bahasa kan ada bahasa Inggris, sekarang lagi ngetren banget tuh bahasa Inggris dengan cepat dalam 30 hari. Iya. Lagi ngetren banget. Kilat gitu, Mas. Belajar Quran kilat gitu loh bahasanya. Oke, kan karena Mas Mufti yang punya metodenya. Ustadz Mas Mufti, nah ini menarik. Iya. Mas Mufti, menarik. Kalau boleh Mas Mufti punya metodologi yang memang berbeda. Ini akan mengangkat, ini saya bicara dari sisi tadi mungkin sama dengan maksud saya dari sisi market ya. Saya akan menarik ketika misalnya katakanlah metode Mufti, namanya gitu katakanlah gitu ya, misalnya ya sebenarnya lebih ke katakanlah baca Qur'annya biasa, metodenya plus ditambah metode tahan napas misalnya kayak tadi kita bicara mindfulness di awal. Katakanlah kita mengkombin itu, tapi itu sesuatu yang unik, ya enggak? Nah, saya sebagai market akan melihat apa yang beda nih. Nah, setelah itu kan muncul keinginan saya nih, oh ini kayaknya mencoba deh, kayak gitu. Kurang lebih gitu ya, Mas Mufti ya. Kalau tambahan dikit, Ustadz Fatih Karim pun punya metode menghafal cepat versi dia. Ada tuh bayar kelasnya private premium. Siapa? Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim. Oh gitu. Beliau punya metode menghafal juga tuh, ada. Iya, sepanjang sharing ya, sepanjang saya mengikuti pelatihan atau apa, kalau menghafal ataupun baca nggak bisa sih cepat itu. Maksudnya begini, kalau menyampaikan materi bisa, kayak seperti 40 hari hafal Quran itu hanya setor ayat setor. Tapi ketika diuji lanjutkan pasti nggak bisa. Jadi hanya disetorin aja, setelah itu hilang. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang menjawab metode sama menjawab permasalahan Mas Mufti itu yang mesti nyari. Ya sih, pengalaman saja sih. Kalau saya bisa menuntaskan 20 kali tatap muka, tapi ada persyaratan, dia tuntas di level 3. Itu bisa. Bisa, itu rules-nya Mas Mufti lah. Rules-nya Mas Mufti yang tapi kalau mulai dari 0, 100 tatap muka, susah. Ada term of condition juga berarti kan? Betul ya. Yes. Sama nih mungkin kayak kelas ini kan, kalau Mas Mufti dari 0 banget, nggak punya channel, nggak ngerti output, bukan nggak ngerti audiens kayak gini, bikin channel berharap langsung monetis sih agak PR juga gitu kan. Tapi kalau udah tahu outputnya, udah tahu arahnya, makanya kita di awal ngasih tahu arahnya mau kemana. Ya gak? Oke, ini udah nangkep ya Mas Mufti. Nanti divalidasi lagi sama benefit apa aja yang akan diangkat di konten Mas Mufti ya. Ya ini benefit belum ketulis ini, benefit dan apa itu Pak? Apa benefit apa yang mau diangkat untuk menjawab masalah mungkin ini? Mungkin di-trigger dengan pertanyaan kali Bal. Oke. Mas Mufti yang sebelah kanan udah diisi semua? Udah sih, ini ada niche tadi bisa hafal juz 30. Kalau Iqbal nonton YouTube Mas Mufti, Iqbal dapat apa? Kalau kontennya belajar ngaji, dia akan bisa mengaji di surat itu. Atau begini, kalau saya sedang mengajarkan kuasai 7 tanda baca dalam Quran, 7 tanda baca panjang, Anda akan lancar baca bacaan, akan benar bacaan ngajinya, misalkan. Maka ketika konten itu saya berikan, saya pastikan bahwa yang lihat ini dan paham, dia akan mengetahui satu Al-Quran tanda panjang, hanya mengingat 7 tanda panjang. Oke. Tapi itu kalau saya sedang, itu benefit tuh Mas, konten tuh kan, bahasa konten. Ya. Apalagi mudah dipahami berarti kan. Dengan tadi Mas Mufti bikin metode tuh kayak tadi rumus-rumus. Nonton ini paham 7 tadi. Terus cara menghafal dengan nada, misalkan kalau Taki Malik juga bikin tuh kan, cara menghafal yang mudah versi dia. Ya, ini masuk di one sih. Ingin baca Al-Quran berirama. Nah, bisa tuh berirama. Nah itu masuk gimana caranya biar orang paham dan bisa masukin di benefitnya apa sih? Oh, dibikin playlist sama Mas. Ya. 1 sampai 7 metode berirama. Benefit. Contoh. Kok kepikiran tiba-tiba, maaf ya Mas Mufti ya. Halo Bal. Ya, lanjut. Ya, jadi saya kepikiran Mas Mufti tahu Vicky Naki kan di YouTube tuh ya.
yang kontennya Vicky Maki ya kalau tahu, yang kontennya TV ya. Pernah dengar? Nah, saya kepikiran kita bisa ngambil angle kayak gitu tuh. Jadi gini, nggak tahu ya. Jadi saya langsung kebayang gitu Mas Mufti ini adalah guru ngaji online. Ya kan, karena kan pengajian online. Jadi kalau guru ngaji online harus ada apa Mas? Murid. Ada apa? Ada murid. Jadi kontennya Mas Mufti nanti jadi kita katakan ntar pertama Sata gitu ya, katakan kita volunteer gitu ya. Jadi ntar ada Sata, kayak Vicky Maki TV gitu, ada Mas Mufti, ada Sata sebelah-sebelahan, trek nge-zoom gini, ya, nge-zoom 2 gitu, ya kan? Nah itu ntar Sata baca Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kayak gitu. Salah, jadi kayak gitu mas kontennya tuh, terus habis itu dikasih inian gitu loh. Saya kebayang kayak gitu tuh, jadi orang tuh ada experience, ya enggak? Oh, gue bisa nih. Ya, katakan itu kan ibaratnya nanti mereka mungkin disuruh bacanya satu surat, tapi kalau mereka mau tuh ya mereka ikutan kelas doang atau apa segala macam. Bisa kayak begitu tuh mas, kepikiran. Itu ADS ya mas, ADS konten ya. Mangga dicatat. Ya. Oke, sampai di sini Mas Mufti nangkep ya, tinggal diperluas lagi ya. Diperbanyak, diperkaya, bukan diperluas. Oke, poin nangkep ini? Ya. Nah, sebagai untuk yang value proposition kanvas, karena sudah Mas Suhud nangkap, Mas Mufti nangkap, nanti diperlengkap, request-nya diperlengkap. Oke, diperlengkap dua value proposition canvas-nya diperlengkap diisi ya. Kalau Mas Mufti laptopnya belum benar, nggak apa-apa, di kertas aja difoto nanti. Ya. Dan ini kayak dijadikan apa ya, Bal ya? Pedoman kali gitu ya, Bal ya? Iya dong, nanti dikirim ke saya, kudu dikirim ini bakal jadi. Jadi nanti Mas Mufti dengan Mas Suhud, jadi kedepannya setelah 45 hari program ini pun juga punya pedoman. Kalaupun nanti ada yang ditambah kurang kali bagi segala macam, boleh, tapi jangan semua yang totalnya gitu kan, karena berarti berganti rupa gitu kan. Ya enggak? Karena kan kita perlu dilihat sebagai channel yang konsisten kan. Kalau saya berpikir gini, apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bagus dan nggak bagus, karena sebenarnya di YouTube itu semua benar gitu kan. Toh ada audiensnya juga kan gitu kan. Cuma memang karena saya mungkin pendekatan level bisnis, saya pasti akan merekomend konten-konten yang outstanding, ya enggak? Yang artinya saya aja mau nonton. Kalau saya aja nggak mau nonton, tadi maksud, ya saya harus bilang saya nggak terlalu minat nonton kalau kontennya isinya kayak gitu doang. Tapi nggak salah juga, gitu kan. Tapi kalau dikemas dengan gayanya Mas Hud yang kekinian, ya kayak anak muda, oh mungkin saya akan tertarik nih untuk belajar. Oh kayak begini peraturannya hubungan industrialnya juga. Nah sama Mas Mufti tadi, saya kebayang misalnya tadi ada kalau kita ngaji itu kan kayaknya nggak, kan saya sering denger Amar TV mas, tau ya Amar TV ya, yang ada Zamil itu kan kalau dia kan gimana caranya berarti Quran itu kan isinya tuh semua koringnya tuh muda-muda, ganteng-ganteng ya kalau dia kan kayak gitu kan packaging. Cuman tapi yang saya lihat feel yang kurang, dia cuma satu arah doang. Nah itu memang dia memang ya bahasanya apa ya, memang cuma pengen dilihat doang. Nah kalau Mas Mufti kan ngaji online, ya kan? Itu nggak mas? Nah, makanya saya kepikir ya kalau ngaji online ya justru malah banyakkan konten untuk ya kita ngajinya misalnya sama-sama nih katakan ini aja nih apa kolaborasi gitu. Tiba-tiba kita undang masuk ngaji, saya ngecek gitu loh. Ya nanti jadi konten ya kan. Jadi kan lucu tuh. Jadi bisa artis nanti ngaji kan, belum tentu juga artis bagus ya kan. Ya enggak. Nah itu tuh mas kepikiran kayak gitu ya. Gitu sih mas ya. Ya, gitu. Terima kasih. Oke. Maaf ya kalau suka. Oke. Mantap. Oke, untuk value proposition canvas-nya tolong diperkaya dan menurut ya. Lengkap, tapi minimal arahnya sudah tahu ya. Mas Suhud sudah punya gaya baru, bukan gaya baru ya. Arahnya minimal saya harap arahnya teman-teman sudah tahu ya. Mas Mufti tadi kan nggak tahu outputnya mau kemana. Ya, tapi minimal ada bayangan. Sekarang udah ada bayangan gitu ya outputnya. Nah, outputnya udah tahu arahnya mau kemana. Kita bidikannya udah tahu nih. Saya pengen nembak dia nih kan. Udah. Terus powernya kita dengan tadi value proposition canvas harusnya sudah terlengkapi. Tapi nanti diisi sebagai PR. Nah, selanjutnya adalah tadi kan soal market sama niche. Saya ada trigger beberapa pertanyaan ya. Nanti saya kirim Mas Suhud sama Mas Mufti nyamannya di WA atau saya kirim ke email si pertanyaan triggernya. Boleh, terserah. Oke, Mas Suhud? Saya WA boleh, email boleh. Oke, WA boleh, email boleh. Oke. Sebenarnya aku mau bahas sedikit tentang niche. Sebenarnya untuk niche itu nggak ada salah, nggak ada yang benar, Mas Mufti, Mas Suhud ya. Tinggal kita pertanyaan nih gini, niche tersebut tuh evergreen atau enggak gitu.
Evergreen dalam arti marketnya jangka panjang akan terus tergantikan atau enggak. Atau jangan cuma sesaat aja ya. Misalkan contoh niche-nya batu akik jarang yang bahas nih di YouTube. Bikin lah dia batu akik karena lagi tren. Tiba-tiba tren hilang, YouTube-nya hilang juga gitu ya. Seringkali ada ya beberapa nama lah ya yang bikin konten kayak gitu juga. Yang by trend. Tapi hingga akhirnya bingung juga kan. Dan kan nih bayangin aja dari batu akik tiba-tiba bikin konten yang lain kan sangat berbeda gitu ya. Jadi nggak jelas channelnya. Orang juga pengen ngikutin kepoin terus juga bingung. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan men-trigger salah satu pertanyaan tadi, niche tersebut ini evergreen atau enggak? Gitu. Nah, sambil jadi PR, pertanyaan pertama saya kasih 2 pertanyaan niche yang nanti tolong dijawab saat ini mungkin ya. Oke, kan Mas Suhud udah tahu bayangan audiensnya kayak siapa. Mas Mufti juga sudah tahu. Oke. Nah, pertanyaan pertamanya gini. Ada nggak kompetitor di niche yang sama? Banyak. Mas Mufti banyak. Mas Suhud? Ada, tapi nggak terlalu banyak. Ada tapi nggak terlalu banyak. Wah, berarti masih kurang lebih kita sebutnya kalau nggak banyak blue ocean gitu ya, blue ocean topic. Oke, nah PR-nya mungkin ini PR dan kemauan pribadi teman-teman ya. Kepoin dia, tulis kekuatannya dia di mana aja, SWOT-nya, strength-nya dia, kontennya di mana aja sih. Oh ternyata dia visualnya bagus. Oh dia ini metodenya banyak, list-nya banyak misalkan. Oke. SWOT itu berarti strength, weakness, opportunity, traits ya. Oke. Tulis tadi SWOT-nya, SWOT-nya. SWOT-nya kompetitor kita. Nggak perlu lengkap semuanya, tapi minimal kita tahu strength-nya dia apa, kelemahannya dia apa. Oke, nah kita tahu nih punya orang kayak gimana, ada beberapa nama, Mas Mufti nulis, sekarang versi kita. Kontennya Mas Mufti, kira-kira pembedanya dari mereka apa? Satu, sama strength-nya kita apa sama dibanding mereka? Kan kita tahu, kita nulis SWOT, S-nya strength, W-nya itu weakness, kelemahannya dia apa kita tulis. Bisa nggak sih kita ngisi kelemahan itu? Ini kan perang ya, Mas Mufti sama Mas Suhud lagi mode perang kan ya, dengan kompetitor konten. Kan kalau kita nggak tahu kekuatan dia, gimana mau menang ya? Kita nggak tahu kelemahan dia, gimana mau menang? Gitu. Perang tanpa riset itu ya berarti ya. Nah, Mas Mufti juga nih berarti. Nah, PR kita adalah seperti itu. Oke, PR-nya cukup banyak. Tolong diisi dioret-oret. Oke, nah. Sebentar. Oke, Mas Mufti Mas Suhud udah dicoret-coret ya yang poin tadi ya, powernya apa aja. Oke, itu yang nanti akan saya tagihkan. Khusus Mas Mufti di sesi Mas Mufti sama Mas Suhud ya. Oke. Hari ini fokusnya tadi, beresin tadi. Karena besok sudah masuk ke sesi, besok itu bentar. Kamis kan? Kamis ya? Kamis itu masuk ke materi langsung review si materinya, review channel sama analisa channel yang ada. Mas Mufti, Mas Suhud bakal di-review. Nah, minimal saat ditanya tahu arahnya mau kemana. Saya tuh mau ke sini. Saat Om Den nanya udah tahu arahnya mau kemana aja kan. Ini arah channel mau kemana? Ya kemana ya Mas? Saya juga masih nyari-nyari. Oh, bahaya tuh. Berarti nggak lolos yang di sini. Waduh, gitu ya. Gimana ini ya? Ya, kan udah tahu outputnya ya, udah tahu strength kompetitor. Makanya kudu kompetitor dicoret-coret dulu Mas Mufti ya. Output, kompetitor, niche itu ya, sama value ya. Value pembeda kita apa? 3 itu ya. Value yang benefit experience tadi. Value proposition canvas ya, yang tadi canvas. Ya mungkin tips dari saya sedikit,
jangan terlalu terbebani dengan itu. Artinya yang penting ya Bal ya, kita punya patokan aja karena kan ini sesuatu yang ibaratnya kayak baby, kayak anak kita ya. Mas Ukti, Mas Suhud udah punya anak ya? Udah. Udah. Ya, nah, artinya kan anak itu kan akan berkembang seiring pertumbuhan ya enggak? Betul. Karena setahu saya Mas Ben Jesse sendiri juga kan beberapa kali berubah juga kan kontennya Bal ya? Betul. Iya kan beliau. Jadi memang itu nanti akan berubah, tapi paling tidak kita udah tahu oh, anak saya tuh mau jadi ini gitu loh. Ya, gitu sih Mas. Jadi artinya jangan wah cari semua nanti ntar jadinya sibuk di sana gitu ya. Gitu ya. Kalau saya sih gitu kasih. Jadi paling dia punya oke, kayak gini nih review tapi jangan sampai masuk sampai 2 malam gitu. Cuman kompetitor liatin. Jangan. Gitu ya. Ya. Karena 45 hari ini teman-teman adalah bekalan ya. Bekalan teman-teman untuk nantinya along the way-nya itu bisa lebih apa ya? Bahasa tadi saya bilang ketika kayak ini kalau kita ibaratnya orang ngaji gitu, guru ngaji, ini di drill nih di 45 hari ini. Nah, ntar begitu kesana, oh dulu gua ingetin belajarin begini. Ntar pasti keilmuan ini akan dikembangkan juga. Pasti perlu riset lagi SWOT-nya juga. Ya masih Iqbal ya. Betul. Tapi sekarang ini lebih oh jadi kayak begini. Masa kayak ini apa yang salah? Jadi saya bilangnya apa ya? Bukan buru-buru ya artinya adalah mungkin dapat fast conclusion gitu. Artinya oh kayak gini masih bener nggak? Bener. Kalau bener kan nanti di waktu yang lebih long, nah itu baru di seminggu dah gitu ya. Nangkep poinnya ya? Nangkap. Oke. Karena setiap sesi ada tugas Mas. Siap. Jangan sampai nanti Siap. level 5 saya masih SWOT, saya penasaran tuh kompetitor saya. Mau saya intilin 1 bulan. Kapan? Nggak, tapi memang saya pernah ngelakuin ini ya. Saya pernah ngelakuin ini ke salah satu konten tuh apa ya? Nah, pokoknya tentang pekerja juga. Saya ikutin, saya kan sebenarnya sudah cukup lama ya ikut. Pertama bikin channel itu kan bareng Mas Den tuh. Ikut kelasnya dia, kemudian bikin. Kemudian saya coba untuk melihat yang kompetitor ya. Nah, perjalanan waktu saya ngikutin dia udah berubah sendiri. Dia malah jadi main Kompetitor. Oke. Okay. Malah main gaming loh, gitu. Jadi saya beralih ngikutin yang lain. Jadi gaming juga? Enggak. Oh, kira maksud ikutin dia juga, gaming juga deh gitu enggak ya? Iya, saya pernah ngaji sambil main gaming itu. Hah? Gimana? Ngaji sambil main game? Iya, bus simulator itu kan. Jadi kita kan tujuan Surabaya, Jakarta sambil menghafal untuk murojaah surah An-Naba. Masya Allah. Bisa aja ya. Itu sih, jadi itu nembaknya anak-anak gaming agar ngaji dulu baru game gitu lah. Oh, insya Allah. Dahsyat. Oh, oke. Berat yang itu berat. Bakal ada pihak yang ini juga mungkin. Tapi nggak bisa dikembangkan maksudnya, nggak berhasil. Ya, oke. Yang artinya fleksibel ya Mas Suhud, Mas Mufti ya. Bisa jadi pilihan kita saat ini berubah nantinya dengan opportunity yang datang dengan peluang. Mungkin ini namanya framework kali Bal ya. Ini adalah kerangkanya ya. Jadi begitu nanti tiba-tiba Mas Suhud, saya sekarang mau ngajar ngaji, tiba-tiba ikutan Mas Mufti ya. Nah, ulang dari awalnya lebih kecepatannya lebih cepat karena kenapa sudah ngerti harus pertama ini customer value-nya dibangun lagi, ini bangun segala macam gitu. Tapi saya nanya ya, jenis kompetitor yang memang saya harus ikutin. Saya tuh udah ngikutin mau kerja Indonesia, muda cuma sekali, ya, muda cuma sekali. Tahu. Good. Tahu kan? Ya. Kemudian ada Presenta Edu tuh ada tuh. Itu dulu mantan bosku, kemudian dia nge-YouTube sekarang. Nah, setelah saya ikutin, mereka nggak konsisten gitu. Maksudnya nggak konsisten? Ya maksudnya ketika berubah, terus kemudian mulai melambat uploadnya, topiknya mulai melebar kayak gitu-gitu. Nah itu justru sebenarnya itu momentum tadi ya harusnya ya pada ya. Nah cuman saya akhirnya nyari kompetitor. Nah kompetitor yang saya dapetin lagi yang saya ikutin sekarang itu adalah 1%. Nah, 1% itu kan dia cukup banyak tuh kan ya. 1% banyak. Tapi itu kan corporate, Bos. Mampu nggak kita bersaing dengan corporate gitu maksudku itu. Oh, ya kan? 1%, setahu saya 1% Mas itu corporate.
Maksud setahu saya mereka mulai dengan teman-teman doang kok, bertiga gitu. Setahu saya ya. Iya. Setahu saya Kan nggak mereka- langsung masuk corporate gitu, nggak langsung itu setahu saya. Ya sekarang corporate terus mereka bikin lagi satu-satu kan. Jadi presenternya itu bikin sendiri gitu. Iya. Oke, mereka bikin Kan cabang gitu kalau ya. nggak salah gitu deh. Ya, Kalau nggak salah gitu itu deh. kan current condition saat ini ya. Kalau sebelumnya mereka tetap personal, Mas. Oh personal ya. Oh, oke Personal, oke. Oke. temenan yang bikin konten. Oke. Teman-teman kayak gini kita bertiga nih, Mas Hud, Mas Mufti, Mas Iqbal ya. Bikin channelnya bareng ya, udah bikin channel awal bertumbuh, akhirnya ya kalau udah bertumbuh dapat duit ya diseriusin lah ya gitu ya. Oh gitu. Bikin korporat, bikin tim, bangun tim gitu. Oke. Nah kalau soal bisa lawan apa enggak, mungkin fokusnya bukan bisa lawan apa enggak kali ya. Powernya Mas Hud apa nih yang bisa dioptimalin gitu ya. Oke. Kok kebayang Masud ini ya lebih enak kayaknya kalau kita juga main levelnya podcast kayak YouTube dan podcast gitu kali ya. Bisa kalau beliau. Kayaknya akan lebih enrich gitu ya. Bang Sata udah pernah lihat channelku belum ya? Belum. Belum ya. Nanti liatin. Saya udah coba ke podcast, coba ke situ, udah banyak yang saya coba gitu, maksudnya coba interview, coba kemudian monolog, coba segala macamnya gitu. Lagi coba-coba, cuman belum tahu mana yang pasnya itu seperti apa gitu. Maksudnya kalau nanti lihat, siap. saya masih kelihatan all banget nggak gitu maksudnya. Gitu. Justru biar bersih ya. Jadi saya belum ngeliatnya biar bersih ya. Jadi saya ngeliat nanti bener nggak gitu ya. Ya gitu ya. Ya, oke. Siap ya. Karena saya lagi dengerin ada podcast namanya di meja kantor, Mas. Yaitu dia HR tuh dua-duanya tuh. Satu VP-nya Locket.com, satunya VP-nya Tree. Ya, dia bikin podcast dan so far saya lihat cukup asik. Tapi dia mainnya di IG sih, IG sama Spotify bang. YouTube-nya kayaknya sih, gue nggak tahu kayaknya sih belum digarap ke YouTube gitu. Tapi kayaknya cukup ini. Nah, Mas, ambil momentum Clubhouse, Mas. Pakai iPhone nggak? Istriku malah udah masuk dia, udah di-invite, senang banget dia. Ya, Clubhouse. Jadi coba deh bikin room-room gitu ya. Apa ini kan artinya kita ini nanti kita akan bahas di banyak mengenai traffic dari di luar YouTube ya. Gitu. Oke. Traffic kan kalau kita kan kalau di sini satunya kan traffic luar YouTube ya. Itu Clubhouse karena Mas Uti ini punya expertise. Ya, Clubhouse itu buat orang yang punya expertise cepet tuh. Ya. Ya sama nih Ustadz juga kalau mau punya expertise itu cukup gitu, cepet ya kan? Bener nggak Iqbal yang ngerti banget Clubhouse? Bisa. Atau nanti nah dia sih di meja kan ya. Nanti kalau punya kalau memang menggunakan device iPhone kita bikin klub bareng di situ nanti. Ya. Tapi itu momentum kita kalau memang Mas Mufti menjadi kendaraan buat naikin YouTube itu bisa di situ. Ya, jadi karena Clubhouse itu Mas, nah ini sedikit ya nyambung. Banyak yang levelnya sekarang manajerial semua. Jadi VP-nya ini bener ya, Bal ya, CEO-nya ini. Jadi kalau masih bikin di sana momentum dapat. Ya, saya nggak bicara itu kontribusinya ke YouTube aja ya. Artinya itu akan jadi ke panel di mana Mas mau bikin konsultan HI-nya, gitu loh. Ya, atau coba aja gitu kan. Karena Mas udah coba-coba kan, jadi nyoba lagi satu lagi nggak apa-apa dong. Oke. Coba lagi aja, ya kan. Coba ya. Oke, nah jangan dicoba-coba atau didengar aja tapi ya di landingin ya. Oke. Untuk setrap ntar kalau nggak Mas Iqbal. Iya, kan no baper ya. No baper iya. Siap, saya siap. Saya lagi buka-buka channel Mas ini nih Mas Suhud. Ya. Terus saya coba. Mana Bang? Share dong Bang. Ya nanti tak kirim. Oke, so. Oke, kalau gitu untuk topik value proposition canvas dan tugasnya ya yang di. Jadi kumpulin kapan tugasnya? Kumpulin bisa Rabu. Sebelum kelas besok. Oh pas Kamis. Ya Rabu lah. Ya Kamis juga mepet mungkin bahasanya ya. Rabu. Mungkin sedikit ini kali Bal, mungkin sedikit dari Masud dengan Masudnya apa yang didapat dari kelas ini gitu. Jadi biar supaya clear aja, maksudnya apa yang didapat yang nanti mau akan lakukan ke depannya gitu. Dari Mas, sebelum saya, ini masih lama sih jam 3-an ya.
kita ada waktu nih. Mas Mufti kan udah dijelasin tadi value, bahkan tadi bingung outputnya. Biar keinget, kira-kira tugasnya apa, sama yang didapat apa sih Mas Mufti? Yang didapat Hari ini ya? Kita jadi bisa kudu nih, kudu evaluasi nih. Iya, hari ini saya mendapatkan bahwa sebelum kita action, kita harus tentukan dulu need, tentukan market ya. Kita tentukan market kita dengan membreakdown-nya, need-nya apa, kemudian wants-nya juga apa, lalu skill-nya itu apa saja. Itu. Lalu dari situ maka akan terbreakdown lagi benefit apa yang akan diperoleh oleh audiens atau oleh viewer, dan kemudian experience apa juga yang akan didapatkan oleh mereka. Nah, ini adalah akan bisa menjadikan planning rencana untuk channel kita akan lebih terarah, terkait juga nanti akan diarahkan dalam membuat playlist di channel kita. Oke. Gitu. Dan kemudian juga kita harus menentukan output kita setelah output kita setelah membuat channel ini. Itu apa outputnya? Tentunya output yang business oriented begitu ya. Kalau bukan sharing memang free sharing. Contoh kalau bayangan saya, kalau ingin belajar gratis Quran ya silakan di YouTube. Tapi kalau ingin lebih intens, artinya ada koreksi, ada evaluasi, ada tips-tipsnya, maka tentunya ikut kelas yang private atau kelas yang premium seperti itu. Tapi kalau hanya ingin menentukan atau menirukan aja pola saya, silakan bisa di channel itu. Kemudian ada PL juga terkait yakni channel kompetitor kita yang sengit, untuk mengetahuinya dengan mengetahui SWOT masing-masing kompetitor kita. Itu yang saya dapatkan. Oke. Setelah tahu SWOT-nya kompetitor, saya ada sebenarnya kompetitor ini sudah saya gambarkan sejak lama ya. wow. Tapi ada kompetitor baru yang muncul dan itu langsung melonjak, cepat banget. Padahal itu yang sedang saya yang akan saya tiru sebenarnya simple, tetapi saya juga heran kok banyak view-nya, bahkan melebihi saya gitu ya. Kontennya itu nanti akan saya kolaborasikan antara, termasuk Amal TV, Tadabbur Daily itu kan obsesi lama ya bisa buat seperti itu. Ada channel baru lagi yang berdatangan banyak untuk ngaji Quran ini. Dari situ ya memang punya kelemahan kelebihan masing-masing. Maka saya mengajak nanti akan saya breakdown lagi masing-masing kelebihannya apa saja, kemudian kelemahannya apa saja, saya gabungkan, itu akan menjadi opportunity pada konten saya. Gitu. Oke, tugasnya apa aja Mas hari ini jadinya? Menentukan SWOT pada masing-masing kompetitor, membuat value canvas. Oke. Betul ya Mas Iqbal? Siap Ustaz. Betul nggak kesimpulan saya ini? Tuh. Nggak ada yang betul, nggak ada yang salah Mas. Nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Kita lanjut ke Mas Hud dulu ya. Ya, kalau dari saya pertama memang ini yang saya inginkan. Saya beberapa kali kesempatan kemarin juga waktu webinar yang sebelumnya juga saya nanya terus kan, sebenarnya lebih ke bagaimana sebenarnya arah channel saya ini benar atau salah gitu. Terakhir malam minggu kemarin dibahas di kelas DNGC mengenai channel saya. Dan memang ujung-ujungnya memang kita back to laptop lagi, back to ke saya sendiri untuk kemudian menentukan salah dan benarnya ya saya gitu, bukan orang lain kan gitu. Itu yang saya dapat, dan tadi cukup membuat guidance yang jelas lah, bahwa ketika mau menentukan apa dulu yang harus dilakukan. Tadi analisa yang tadi saya baru dapat ya, maksudnya biasanya analisa saya cukup jelimet tapi malah nggak ngena gitu. Nah ini kan
simple tapi dapat gitu. Itu yang paling penting. Kemudian terkait market share tadi memang berbeda akhirnya ya. Karena saya coba untuk melihat biasanya market share yang dilakukan di perusahaan itu beda dengan di YouTube kan gitu. Kalau perusahaan kan musuhnya satu udah bunuh tuh satu tuh kan gitu ya. Gitu. Biar market share kita ambil kan gitu. Kalau ini kan enggak ya berbalik. Jadi saya collaboration ya mereka. Collaboration yang tadi cukup bagus melihat kompetitor, kelebihannya apa, kelemahannya apa, kemudian back to ke kita, apa yang bisa, kekuatan kita apa untuk mengalahkan kompetitor, yang baik dari kompetitor kita pakai buat improve di channel kita kan gitu ya. Itu sih yang maksudnya itu keseharian tapi saya nggak kepikir gitu, jadi cukup apa namanya, cukup bagus hari inilah, thank you. Jadi ilmu baru untuk kemudian sedekat mungkin gitu, sedekat mungkin untuk membahas itu gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Setuju. Iya iya. Anyway saya sambil ngintip channelnya Mas Uhud loh jadinya. Iya iya. Ya. Iya. Jadi kayaknya ada titik krisis ya, artinya masih mencari pola juga ya. Ya. Dan ini ya, yang benar gimana gitu. Konten yang bagus Putus satu. mana, yang ini mana gitu ya. Oke. Masud, Halo ya. untuk tugasnya gimana, Mas? Masih mencari pola gitu ya. Halo. Ya, untuk tugasnya apa aja tadi? Tugasnya adalah merapikan tadi yang kanvas, diditilin, kemudian dilengkapi dan biar lebih deep. Biar lebih deep lah, biar deep banget itu kan masih tadi, apalagi benar tadi masukan Mas Hatta terlalu all gitu. Nanti saya diskusi sama istri saya deh, karena istri saya lebih muda jadi dia lebih. Kemudian yang kedua terkait tadi membuat SWOT tadi. Jadi saya coba untuk nanti saya satu channel aja yang kemudian per tema kali. Nanti saya mau coba ambil per temanya aja. Karena kalau ngikutin channel yang tadi saya bilang tadi di awal, saya pernah ngikutin channel-channel ini tapi dia bergerak itu, tapi kalau per tema kayaknya akan lebih dapat ya. Iya. Jadi misalnya contoh begitu. Ya di kompetitor membahas mengenai cara kenaikan gaji misalnya. Nah, saya coba nanti itu sebenarnya cukup bagaimana sih mereka sudah pernah ngungkapin tips ini, kemudian saya harus beda nih dengan cara yang lain gitu. Itu yang mungkin yang PR-nya nanti besok saya present itu gitu aja kali ya. Ya, Mas Iqbal, saya jadi ingat Mas Denjisi pernah cerita ya Mas Iqbal ya. Suaranya jelas Mas Iqbal. Jelas. Ya jadi Mas Denjisi itu sampai sudah punya tuh Mas Uhud dengan Mas Uti ya. Orang yang ke channel dia itu cuma peduli dengan 3 hal. Ya, pertama apa banget? Sub atau view gitu ya, Bang ya, kalau nggak salah ya. Ya, Bang. Yang kedua monetisasi. Yang ketiga apa ya? Bisa lupa satu lagi nih. Ya, pokoknya cuma 3 hal itu. Jadi beliau bahas videografi nggak banyak. Begitu tuh. Artinya sampai sangat sakit. Berarti seorang Denjisi aja segmented loh. Iya, benar. Iya nggak? Iya. Segmented gitu cuma 3 doang. Jadi nanti Mas Mufti dengan Mas Uhud nanti artinya along the way proses itu sampai bisa mendefend kayak gitu. Pokoknya orang ke channel saya ini Mas Uhud bilang nih, pasti 3 hal. Yang pertama dia lagi ribet dengan kantornya. Yang kedua dia misalnya lagi apa. Yang ketiga apa. Itu sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu, wah itu udah keren. Mas Mufti juga, dia adalah orang yang nggak punya waktu, pengen belajar kurang praktis. Nah, ketiga itu tuh. Nah, itu yang saya ingat Mas Lin tuh pernah, sampai kayak gitu ya. Lanjut lah. Yes. Tinggal kita lihat dulu aja ya. Hari ini itu menentukan arah dulu ya. Mau ke Bogor, ke Bandung, dengan kendaraan apa aja. Betul. Kompetitor naik kereta nih lebih cepat ke Bandung, ya udah. Kita mau naik kereta juga atau naik apa gitu ya. Atau saya nggak suka kereta cepat, nggak ada pemandangan, naik mobil bisa mampir, boleh gitu. Kendaraan bisa apapun, gaya bisa apapun. Nah, pokoknya kalau gitu Mas Mufti, Mas Uhud, saya tunggu untuk tugasnya. Nanti saya info lebih lanjut di grup. Ya. Tugasnya tolong dikirim ke email aja ya, ke email biar. Siap. Oke. Thank you kalau gitu Mas Mufti, Mas Uhud, Mbak Ros, Mas Hatta. Sampai ketemu di live hari Kamis.
Ya, Sama-sama. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Thank you Mas Hatta, thank you Mas Terima Iqbal. kasih Mas Hatta, makasih Mas Iqbal. Yo.